Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu di Zoom meeting untuk melaksanakan kegiatan webinar dalam keadaan semangat dan juga sehat walafiat. Amin. Untuk memulai webinar kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menjadi lantaran lancarnya webinar kita hingga usai nanti. Sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman, saya Mila selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar Strategi Memaksimalkan Program Ramadan dengan topik kupas tuntas step by step bagaimana program Ramadan bisa berjalan maksimal yang akan disampaikan langsung oleh Mas Sono Prabowo. Beliau ini founder dari alfatia.com, biruhukum.com, internet marketer, dan juga seorang entrepreneur. Beliau berasal dari Riau dan sekarang ini menetap di Semarang. Untuk teknis webinarnya, nanti akan ada sharing dan pemaparan materi. Aku nggak bisa dengar, Bang. Aku pakai handsfree. Kemudian nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya di sesi tanya-jawab ya. Nanti teman-teman silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya pada saat sesi tanya-jawab. Oke. Udah siap ya untuk webinarnya, teman-teman? Ya. Siap. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi webinarnya, sesi diskusinya yang akan disampaikan langsung oleh Mas Sono Prabowo. Kepada Mas Bowo, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurilah hari ini kita dipertemukan dengan Bapak Ibu semua membahas membahas tentang persiapan fundraising Ramadan. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, izin hari ini sharing-sharing. Nanti kalau nggak cukup sampai jam 11, kita bisa sharing-sharing besok minggu depan habis Isya ya. Biasanya sih nggak cukup kalau sharing-sharing dengan tanya jawab. Yang sudah-sudah itu ya cukup. Yang sudah-sudah itu Zoom meeting biasanya nanti nambah beberapa pertemuan lagi gitu. Karena kalau ada event fundraising Ramadan hanya 1 hari misalnya gitu ya, atau hanya setengah hari atau hanya 3 jam, saya rasa pasti nggak efektif. Kemarin kita bikin event fundraising fundraising Ramadan tahun kemarin aja kita bikin event 2 hari. 2 hari itu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, bahkan sampai jam 12 malam pada lembur. Terus yang di tahun ini kita bikinnya 3 hari. 3 hari itu pun ternyata masih banyak yang awam banget, benar-benar programnya benar-benar belum maksimal banget. Misalnya begini, ini sudah hamil 80 hari, berapa ya? Kurang 83 hari atau 80 hari sekian. Kurang 80 hari, kita belum ada persiapan apapun, tapi pengen program fundraisingnya maksimal gitu ya. Pengen kita program fundraising di Ramadan, kita pengen penghimpunan di bulan Ramadan maksimal. Ya tentu sangat berat gitu. Tentu sangat berat. Apalagi kalau persiapannya hamin 1 minggu, hamin 2 minggu, apalagi hamin 1 bulan. Tetap tidak maksimal. Kecuali kalau memang kita target bulan Ramadan hanya itu saja, atau hanya event-event sederhana atau kegiatan-kegiatan sederhana, oke silahkan gitu. Silahkan, tapi kalau kita pengen program kebaikan di bulan Ramadan itu maksimal, jangkauannya luas, penerima manfaatnya semakin luas, tentu kan kita tidak bisa bikin program hanya dalam waktu persiapan dalam waktu sebentar saja gitu. Nggak, saya rasa sangat-sangat efektif.
bulan puasa itu biasanya yang masuk di kita itu minimal ya, walaupun mungkin ada yayasan-yayasan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, apa namanya, eh, silahkan gitu. Tapi kalau Al-Fatihah itu minimal sekali itu di angka 2 sampai 4 eman. Saya taruh ini paling target kita 6 em itu hanya di bulan Ramadan saja. Tapi tergantung programnya juga, tergantung program-program yang kita bangun, apa namanya, program-program yang kita bangun. Kalau Al-Fatihah ini memang, itu buat teman-teman yang belum pernah kenal Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memang konsepnya kami belum mengandalkan ketokohan atau ke public figuran. Jadi dalam membangun program itu kita fokus ke programnya. Trigger-triggernya itu lebih ke value, lebih ke benefit, lebih ke, apa namanya, lebih ke fasilitas Ramadan. Nah, kurang lebihnya begitu. Kita hamil 120 hari itu kita sudah lembur-lembur. Hamil 120 hari itu anak-anak di kantor itu sudah pada lembur persiapan bulan Ramadan. Kira-kira apa saja yang dipersiapkan di bulan Ramadan? Kan begitu, kok 120 hari sudah lembur. Kalau bulan Ramadan itu timnya kita nambah 2 kali lipat. Apa saja yang kita siapkan di bulan Ramadan? Nah, hari ini kita sharing-sharingkan ke teman-teman semua. Harapannya apa? Harapannya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, Ustadz-ustadzah semua, eh bergerak, mulai ya sekarang juga mempersiapkan Ramadan. Tujuannya apa? Biar nanti umat ketika butuh Bapak Ibu semua dalam apa namanya? Dalam, memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita standby, kita itu ready. Kita itu dalam mengelola yayasan, kita itu hanya fasilitator, hanya pelayan gitu loh. Umat butuh pendidikan, kita fasilitasi pendidikan. Umat butuh, masjid, butuh kegiatan keagamaan, kita fasilitasi. Umat pengen bayar ziswaf, kita fasilitasi. Kita ini hanya pelayan, kita ini hanya fasilitator. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa satu yayasan ngurusin semua umat? Nah, tentu kan tidak bisa. Apakah, bisa kita apa namanya persiapan yang mepet tapi pelayanannya maksimal? Tentu berat. Maka hari ini kita sharing-sharing apa saja sih persiapan di bulan Ramadan. Mungkin selama ini kita kalau ngomongin fundraising ya, misalnya gini, ngomongin penggalangan dana atau, penghimpunan atau fundraising di bulan Ramadan. Kita mungkin tahunya selama ini fundraising itu ya kita hard selling. Hard selling itu ya kita langsung menawarkan sedekah. Kita nawarkan program-program Ramadan. Kita langsung, Bu, ayo Bu sedekah Ramadan. Mumpung, di bulan Ramadan amal ibadah kita dilipat gandakan. Mungkin kita selama ini begitu. Ternyata ada banyak sekali cara-cara bagaimana memaksimalkan fundraising di bulan Ramadan. Banyak banget. Salah satunya adalah kita hamin 30 hari itu sudah silaturahmi ke donatur-donatur offline. Misalnya begitu. Silaturahmi itu kita bukan apa namanya, bukan ngasih proposal, bukan. Silaturahmi itu kita membawa trigger bagaimana donatur-donatur itu nanti yang offline itu bisa ikut program kita di bulan Ramadan. Kita ada 30.000 lebih donatur. Dari 30.000 lebih, donatur itu, database itu, yang offline itu hanya 290 sekian, nggak nyampe 300 malah. Kita genapkanlah di angka 300. Ternyata donatur kita dari 30.000 sekian yang offline ya gitu ya, yang dekat-dekat kita saja itu hanya ada 300, sisanya itu benar-benar online. Nah, 300 inilah juga yang nanti akan kita maksimalkan juga bagaimana di bulan puasa nanti ikut program kita. Nah, tapi kalau kita identifikasi karakteristik donatur kita itu memang tipikal donatur yang memang, mayoritas jarang bertemu langsung. Kita misalnya gini, kemarin kurban itu kita motong 342 ekor. Yang ketemu itu ada 10 orang yang datang. Yang datang itu ada 10 orang, sisanya nggak datang. Tapi kita layanin. Yang lokal-lokal itu kita kirimin, mau request daging bagian apa, kita fasilitasi, kita antar, kita gojekin bahkan gitu. Kita antar. Tapi mereka trust, mereka percaya. Nah, Al-Fatihah selama ini dalam membangun program itu, kita fokusnya membangun value dan membangun benefit atau, apa namanya ya, fasilitasnya lah. Kenapa bergabung dengan Al-Fatihah? Tanpa mengandalkan tokoh, karena memang yayasan kami kelemahannya gitu ya, nggak ada tokoh. Nah, ngomongin kelemahan dan kelebihan teman-teman semua, misalnya begini, ada yayasan punya tokoh ustadznya terkenal. Biasanya karakteristik donaturnya adalah lebih trust, lebih percaya. Oh, ada ustadznya terkenal, masuk dia. Dan donaturnya cenderung lebih gede-gede, lebih besar-besar kalau ada ustadznya. Kalau nggak ada ustadznya, kalau nggak ada tokohnya seperti Al-Fatihah, kami mengandalkan program-program kecil tapi bergotong royong, tapi berjamaah. Maka kita bisa data bisa banyak. Nah, fokuslah kami menawarkan, apa namanya, menawarkan value dan benefit setiap program. Nanti di sini kita ceritakan contoh-contoh program kita di bulan
di bulan Ramadan. Nah, kurang lebih begitu. Izin saya Zoom meeting dari Cilacap. Nah, yang di kota Cilacap boleh silaturahmi malam ini kalau mau ketemu. Nah, ada yang dari Cilacap? Dari Cilacap kalau ada boleh mampir. Nah, saya lagi di apa namanya? Lagi di Cilacap ini, lagi apa namanya? Besok mau ngisi di Cilacap. Nah, insya Allah besok tanggal 30 ke Jogja. Sebentar, saya bagikan share screen-nya. Mm-mm. Yang dari Riau ada yang datang hari ini? Nggak ada yang datang. Kapan ke Sumatera, Mas? Oh, dari mana ini? Sumatera, Jambi. Samsi. Oh, Jambi. Insya Allah. Bulan 2 gini, kumpulin lah orang-orangnya. Minimal ada 50 orang atau 100 orang saya datang. Saya siapin PowerPoint-nya ya. Pak, PowerPoint-nya dari situ aja, Mbak. Ini saya kebetulan kok pakai VPS-nya jadi offline. Jadi nggak bisa, videonya nggak bisa tampil. Jadi kan alumni ya? Baik, Mas. Iya, Mas. Assamsi, Mas. Assamsi Indonesia. Oh, kumpulkan. Nah, yang dari Aceh besok ngumpulin orang itu. Saya datang. Terus ini yang di Cilacap juga ngumpulin 40 orang. Jadi saya juga datang. Kalau nggak salah ya. 40 yayasan katanya gitu dikumpulkan. Jadi saya datang. Kalau ada yang kumpul-kumpul gitu, insya Allah saya datang. Biar apa? Biar ya sharing-sharing aja. Siapa tahu ada manfaatnya. Siapa tahu ada apa namanya? Ada insight-nya lah. Sehingga lebih banyak juga kenalannya gitu. Lebih banyak kenalannya. Teman-teman semua, itu tadi sekilas tentang apa namanya? Tentang Al-Fatihah. Jadi kalau teman-teman sekarang mengidentifikasi, Mas, yayasan kami nggak ada tokohnya, nggak ada public figure-nya. Kira-kira bagaimana strateginya? Kan gitu. Mas, yayasan kami ini nggak pernah main FBS, nggak pernah main online. Kira-kira fundraising yang ngangkat gitu ya, yang ngangkat untuk di bulan puasa apa? Itu teman-teman harus mengidentifikasi terlebih dahulu kekuatan dan kelebihannya saya masing-masing. Jangan ikut-ikutan dulu. Mas, saya bulan puasa mau main FBS. Ternyata persiapannya hamil 1 minggu, ya tidak mungkin. Di sebelumnya nggak pernah main FBS, tiba-tiba kita mempersiapkan bulan Ramadan, mempersiapkan apa namanya fundraising Ramadan sampai 1 minggu. Ya berat, berat. Kenapa begitu? Karena BM, iya, akun BM-nya harus dipanasin dulu, landing page-nya harus menarik dulu, apa namanya fanpage-nya harus dioptimasi dulu, harus tambah like, tambah followers dulu, misalnya gitu ya. Instagram-nya harus dimaksimalkan dulu. Nanti teman-teman harus mengidentifikasi kira-kira teman-teman mau main online atau main offline. Misal begitu. Kita kalau offline misalnya, donatur itu kita datangin satu-satu. Donatur kita datangin satu-satu, kita membawa namanya tasbih digital. Misalnya gitu, kita kasih tasbih digital. Tasbih digital itu kan harganya 2.500. 2.500 di online ya, sekitar 2.000 atau 1.500 itu sudah dapat. Kita silaturahmi, kita kasih tasbih digital, kita kasih Al-Quran wakaf, kita kasih jadwal imsakiyah, terus kita kasih lagi itu biasanya flyer program-program Ramadan di tempat kita. Jadi donatur-donatur itu kosnya kan kecil. Kalau Al-Quran wakaf bagian dari distribusi, misalnya begitu. Terus kalau tasbih digital nilainya 2.000, misalnya begitu. Terus apa namanya? Brosur paling di angka Rp150 per ukuran A5 ya, Rp150 atau Rp200 lah per brosur. Kita hanya ngasih 2 brosur, kita datang silaturahmi kita kasih satu-satu. Itu contohnya. Jadi hamin 1 bulan, hamin 1 bulan itu donatur offline itu sudah kita temuin semua, kita udah silaturahmi satu-satu. Maka bulan puasa nanti, nah, donatur-donatur itu sudah ikut program kita. Sudah ikut program kita. Kenapa? Karena sebelum bulan puasa mereka sudah mendapatkan manfaat dari kita. Nah, terus bagaimana Mas dengan donatur online? Nah, kan gitu contohnya. Misalnya gitu. Kalau donatur online, triggernya lebih banyak lagi. Nah, tadi kita cerita donatur offline kita hanya ada 290 sekian. Donatur online-nya ada 30.000. Nah, kalau 30.000 kita kasih gift satu-satu kan kosnya gede banget kan gitu. Kan nggak mungkin kita ngasih hadiah satu-satu, kita kunjungi satu-satu. Maka kalau kita mau bikin donatur apa namanya? Bikin kunjungan atau kita bikinkan apa trigger buat donatur online, beda lagi caranya. Misalnya kalau donatur online itu kita ngundang salah satu ustadz. Nah ya, ngundang salah satu ustadz yang cukup dikenal, kita bikin namanya Tarhib Ramadan online. Kita kasih gratis tuh ke donatur. Nah, itu poin satu. Jadi data ini ngomongin donatur dulu ya. Orang-orang yang sudah menjadi bagian dari keluarga kita itu sudah mendapatkan manfaat dulu. Yang kedua, yang selanjutnya misalnya kita lakukan adalah
Kita biasanya setiap bulan Ramadan itu selalu ada event-event 30 hari penuh. Contohnya apa? Contohnya kita bikin program santunan 30 hari penuh non-stop untuk anak yatim. Yang kedua, kita bisa bikin kelas tahajud. Jadi donatur-donatur itu dikumpulkan Bapak Ibu. Ini. Bapak Ibu, bulan puasa besok kami ada kelas tahajud. Siapa yang mau bergabung? Yuk masuk di apa namanya? Daftar link di bawah ini, misalnya gitu. Jadi setiap bulan puasa tugas kita adalah membuat reminder di dalam grup WA itu untuk membangunkan donatur-donatur kita itu untuk ikut kelas tahajud. Itu contohnya. Bikin kelas apa lagi? Bikin kelas one day one juz. Setiap kita target bulan puasa khatam Quran 30 juz. Tilawah Quran 30 juz. Yuk Bapak Ibu semua yang ingin gabung dengan kita. Tapi teman-teman harus memahami dulu ya karakteristik donatur. Donatur itu mayoritas, kalau menurut versi kami, menurut data kami, mayoritas itu mereka yang mungkin masih jauh dari agama, yang mungkin masih jauh dari masjid. Maka kita harus tahu karakter mereka dulu. Kalau mereka agamanya sudah bagus gitu ya, ibadahnya sudah bagus, biasanya punya tempat sendiri untuk menyalurkan donasinya. Atau kalau mereka ibadahnya sudah bagus, agamanya sudah bagus, malah bisa jadi mereka sudah punya yayasan sendiri, sudah punya tempat sendiri untuk untuk mengabdi di agama. Maka teman-teman harus memahami itu. Main online sama main offline itu karakteristiknya beda jauh banget. Maka nanti teman-teman habis ini kita akan sharing satu persatu tugas-tugasnya apa saja yang kita kerjakan. Selanjutnya teman-teman jangan tiru semua. Nggak boleh semua program. Kami itu bulan puasa ada 20 program lebih. 20 program lebih yang kita jalankan. Ada program-program yang fungsinya itu untuk ngumpulin database loh. Bukan buat donasi. Kadang kita tuh terlalu hard selling. Pengennya dapat donasi, dapat uang, terus tapi nggak pengen dapat database. Maka salah satu strateginya itu teman-teman semua. Sebelum bulan puasa, kita bikin webinar-webinar. Kita iklankan online. Apa contohnya? Kita bikin webinar namanya misalnya Tarhib Ramadan gratis dengan Ustadz ABCD. Kita iklankan habis 3 juta, habis 2 juta. Sebenarnya nggak beda jauh kok dengan bikin program-program offline. Kalau kita bikin Tarhib Ramadan offline, habisnya 5 juta, 10 juta untuk operasional acara. Kita bikin Tarhib Ramadan online, iklan 5 juta, 10 juta bisa dapat 500 orang, 700 orang, 1000 orang. Jauh lebih hemat, jauh lebih murah operasionalnya. Dan kita dapat WA, dapat database-nya. Makanya selama ini kami fokusnya di online. Kita dapat database-nya itu yang bisa kita kelola, yang bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk mereka nanti ikut program kita di bulan Ramadan. Tadi sempat kita cerita, ada loh orang bikin kelas tahajud di bulan Ramadan yang selama ini kita nggak pernah kepikirkan kan gitu. Nggak pernah nggak pernah kepikirkan kita bulan Ramadan bikin kelas apa ya? Kita bikin aja kelas tahajud. Nanti berapa bayarnya? Bayarnya pakai infak selayaknya kan gitu. Di bulan Ramadan kita ada santunan anak yatim, Bapak Ibu silahkan monggo ikut program kelas tahajud. Bahkan kita ada komunitas sedekah subuh. Kami tuh sampai bikin komunitas sedekah subuh. Tapi setiap subuh itu Mbak adminnya ini nggak bisa nge-mute ya. Setiap subuh itu mereka bersedekah. Kami itu ada komunitas namanya. Kami itu ada komunitas. Jadi Bapak Ibu, bikin program fundraising itu tidak melulu hard selling. Bisa jadi kita membuat value, kebermanfaatan untuk orang luar, untuk publik, tapi publik itu nanti akhirnya membantu kita. Kita ada namanya komunitas sedekah subuh. Di komunitas itu kita ngajak orang yuk ikut gabung di komunitas ini. Kita bertemu dengan orang-orang baik, kita bertemu orang-orang yang pengen hijrah, kita bertemu dengan orang-orang yang sekimisteri, se-value. Maka kita bikinlah komunitas sedekah subuh. Nah, ternyata di komunitas sedekah subuh ini kita per bulan bisa dapat 10 sampai 50 juta hanya dari komunitas saja. Value-nya apa? Value-nya adalah kita memberikan webinar-webinar gratis. Kita ngasih link kajian gratis. Kita ngasih quote-quote gratis di dalam grup WA itu. Itu contoh program yang kami jalankan. Bahkan komunitas sedekah subuh ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan biasa pun kita jalankan. Maka kalau kita ditanya, Mas, kami bisa fundraising penghimpunan bisa di angka 2M sampai 5M sampai 4M, itu bukan berarti kita hanya dari satu program. Enggak, programnya ada banyak sekali, ada banyak, terutama program-program event itu tadi teman-teman, program-program event tadi.
Kami memaksimalkan SDM yang ada. Misalnya gini, kami punya rumah tahfiz. Rumah tahfiz kami ini, kalau bulan puasa itu kan hanya aktif di kelas sore. Kelas malamnya nggak ada. Lah kira-kira ustazahnya disuruh ngapain kelas malam tadi itu? Maka biar ustazahnya produktif dan maksimal, dia dapat benefit tambahan, dapat ibadah tambahan, dapat ujroh tambahan, maka kita kasih tugas ustazah nanti jadi PJ kelas tahajud untuk akhwatnya, jadi PJ kelas kelas tikro kayak gitu ya. PJ kelas tilawah Quran selama 30 hari penuh ya, atau menjadi PJ apapun itu. Program kita ada banyak sekali yang kita garap. Maka persiapannya nggak bisa habis 1 bulan. Nah, sekarang sudah hamil 80 hari. Teman-teman mungkin nanti belum punya SDM, belum punya banyak tim. Nanti pilih saja satu program yang sekiranya teman-teman bisa maksimalkan. Kalau bisa jangan satu program, kalau bisa minimal 3 program yang bisa teman-teman jalankan di bulan Ramadan. Mas, saya nggak pernah main online. Ya sudah, maksimalkan offline-nya. Banyakin silaturahmi dengan para donatur, para database-database yang teman-teman miliki. Jangan sampai teman-teman database-nya tidak ada. Nah, beberapa kasus yang kami temuin, ada yayasan usianya 5 tahun, bahkan 10 tahun database-nya hanya 100. Nah, selama ini ngapain gitu? Hanya 200, hanya 300. Nah, selama ini ngapain? Ternyata strateginya yang lemah. Strateginya lemah. Sama sekali nggak pernah ngumpulin database di era digital market, di era modern seperti ini, di era di era yang sudah modern seperti ini, ternyata kita database-nya sangat lemah. Nah, kalau database lemah, gimana kita mau maju? Kan gitu. Mbak, ini layar saya miring atau enggak nih, Mbak? Wajah saya. Iya miring, Mas. Tadi miring nggak? Tadi enggak, barusan aja. Oh, barusan aja. Caranya gimana biar miring? Pencet barusan. Saya matikan dulu. Tukeran atau Udah? enggak? Iya, hati-hati. Oke, sudah, Mas. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan sharing strategi memaksimalkan program fundraising Ramadan. Feeling saya, ini sampai jam 11 nanti pasti nggak cukup. Maka nanti kalau teman-teman mau, kita masuk besok minggu depan habis Isya untuk sesi tanya-jawab lagi. Bagaimana memaksimalkan fundraising di bulan Ramadan? Tanya-tanya aja, apa yang bisa ditanyakan. Harapannya apa teman-teman nanti bulan puasa, fundraising bisa drastis. Nah, gitu ya. Oke, Mbak, boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu semua, nanti ini slide-nya akan dibagikan sama Mbak admin. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau semua sekedar slide nanti nggak usah khawatir ya. Insya Allah nanti kita sharingkan. Ini dari tadi suaranya ada yang bocor, Mbak. Tolong dibantu, Mbak. Nah, tolong dibantu. Baik, Mas. Atau dijapri orangnya dari tadi suaranya masuk gitu. Sudah Biar dijawab, Mas. Biar tahu. Nah, kenapa sih kita menjadi fundraising di bulan Ramadan? Tadi sempat saya singgung, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita ini hanya fasilitator kok. Kita ini hanya fasilitator. Umat butuh apa, kita fasilitasi apa. Dan fundraiser, ini bahasa modernnya ya. Kalau zaman dulu mungkin bahasanya ambil. Ini sudah ada dari zaman Nabi. Kalau kita ngomongin ini antar ilmu agama ya, menurut saya yang aturannya paling detail, paling lengkap itu ya ada di agama Islam ini. Oh, ternyata amil itu sudah diatur dari zaman Nabi. Berapa operasionalnya itu sudah diatur. Oh, ternyata sudah ada contoh-contohnya dari zaman Nabi. Kalau memang sudah selengkap ini gitu ya, teman-teman tinggal nanti bagaimana strateginya. Kalau amilnya kan sudah banyak itu sejarah-sejarah tentang amil. Nah, selanjutnya adalah karena sudah semakin modern, maka bagaimana nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi yang modern di era modern seperti ini. Oh, bentar. Saya ngecas dulu, teman. Bahasanya habis. Bentar, saya izin ngecas ya. Tak ambil ini. Terus hilang. Ini ada orangnya. Makanya tadi saya sempat cerita, ternyata dalam membangun fundraiser di era modern, kita nggak melulu hard selling.
Bisa jadi kita memberikan benefit-benefit di awal, setelah itu mereka ikut berkontribusi. Contohnya apa? Ada loh yang bikin kelas tahsin online gratis. Ada yang bikin kelas tahfiz online gratis. Ada yang bikin kelas tahajud. Ada yang bikin kelas Iqra. Ada yang bikin kelas tilawatil Quran 30 juz penuh selama bulan Ramadan. Ada lagi yang bikin kelas parenting. Ada lagi yang bikin kelas konten kreator. Santri kami itu ada yang followersnya 1,6 juta. 1,6 juta. Bulan kemarin diundang Kick Andy. Kegiatan dia apa sama Yesan? Sebulan sekali kita bikin kelas kreator. Bayar infak seikhlasnya. Nah gitu doang. Bayar infak seikhlasnya. Ternyata lumayan. Per bulan bisa dapat sekian juta, sekian juta, sekian juta hanya dari Zoom meeting itu. Tapi kita sudah punya database. Maka kalau kita nanti ngomongin, Mas, kami punya 1000 database. Bagaimana teknik melayaninya? Nah, ini nanti kita perlu strategi tambahan. Salah satunya kita pakai tools. Bisa nyebut namanya satu-satu. Kita broadcast 30.000 nomor WA tadi itu pakai tools. Kita bisa nyebut namanya satu-satu, kita sapa satu-satu, itu pakai software. Sehingga apa? Donatur juga senang dengan pelayanan kita. Nah, itulah fundraiser di era modern. Nah, kalau dulu kan kita mungkin masih tradisional, kita bisa bertemu langsung, satu-satu kita kunjungin, kita jemput satu-satu. Kalau kita pakai konsep ini, waktu kita akan habis juga. Bayangkan kalau kita punya 30.000 nomor, 30.000 donatur, kita datangi satu-satu, kan nggak mungkin dalam waktu 1 bulan. Paling 1 hari kita hanya bisa berkunjung 3-5 donatur untuk bertemu satu-satu. Nah, kalau di era modern, donaturnya ada banyak. Bisa donaturnya bisa ketemu dengan sosial media, dengan WA, dengan Zoom, dengan Telegram, dengan Instagram dan sebagainya. Maka strategi kita fundraiser di era modern itu kita gunakanlah dengan cara-cara yang modern. Maka Bapak Ibu semua nanti kumpulkan database-nya, bikinlah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan itu tidak melulu berkaitan dengan harus offline, harus ketemu enggak, kita bisa bikin dengan Zoom. Mengundang ustadznya di Jakarta, donaturnya ada di seluruh Indonesia. Kita ketemu bareng via Zoom seperti sekarang. Nah, itulah fundraiser di era modern. Mempertemukan, memberikan laporan via Zoom, bertatap muka langsung. Misalnya kita ada program orang tua asuh, misalnya gitu ya. Kita pertemukan seminggu sekali antara donatur orang tua asuh dengan santri-santri yang menerima manfaat. Kita pertemukan via Zoom, memperkenalkan diri. Nah, itulah strategi fundraiser di era modern. Pekerjaannya sama mulianya kok dengan zaman dulu. Cuman bedanya adalah perangkat-perangkat yang digunakan sudah beda jauh. Sudah jauh lebih modern. Kalau kita ngomongin Ziswaf, Mas, Ziswaf ini sebagai apa? Saya rasa teman-teman semua Saya rasa teman-teman semua sudah mulai paham lah apa itu fundraiser Amil, semua saya rasa sudah paham. Kita itu, kalau saya sederhananya, kita itu hanya fasilitator, membantu umat yang pengen bayar Ziswa, pengen mempertemukan antara gitu ya, antara donatur dengan penerima manfaat. Kenapa gitu? Karena kan kita tadi fasilitator, kita pelayan, kita yang tahu mana orang-orang yang butuh, mana orang-orang yang pengen donasi, kita pertemukan. Nah, masalahnya di era modern seperti ini, donatur-donatur itu sudah kekurangan waktu. Mereka mau ketemu itu sudah misal gini, mereka pengen berdonasi 100.000, tapi harus datang ke kantor. Perjalanannya sudah 30 menit, pulangnya 30 menit, ngobrolnya belum istirahatnya. Rata-rata donatur sudah nggak mau dengan cara seperti itu. Maka waktunya sudah habis. Di era modern begini, bagaimana teman-teman semua nanti bisa dengan cara online, tapi donaturnya juga database yang teman-teman miliki semua itu juga dapat manfaatnya, dapat info, kejelasan dan sebagainya. Nah, kurang lebih begitu. Boleh lanjut, Mbak? Nanti biar langsung segera ke materi aja. Nah, karena pembukaannya sudah sudah kita sampaikan. Apa sih kita harus melakukan fundraising di bulan Ramadan? Kalau hal-hal ini saya rasa teman-teman semua sudah sudah pada paham lah kenapa fundraising di bulan Ramadan. Pada intinya bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Semua umat berlomba-lomba untuk ibadah. Untuk untuk memaksimalkan kebaikan dia selama bulan Ramadan. Maka banyak orang rindu bulan Ramadan. Tugas kita sebagai fasilitator, kira-kira teman-teman semua, kalau kita ngomongin karena tugas kita sebagai fasilitator, kira-kira yang teman-teman semua bisa persiapkan apa? Fasilitator untuk untuk fundraising, untuk penggalangan dana,
untuk penghimpunan di bulan Ramadan. Karena tugas kita hanya fasilitator, karena tugas kita fasilitator, apa yang kita siapkan agar donatur, agar umat, agar masyarakat itu ketika mau berbuat baik dengan infak, sedekah, zakat, teman-teman semua ready programnya, ready SDM-nya, ready pelayanannya. Nah, itulah yang harus dipertanyakan. Oh, ternyata programnya hanya sedekah, monoton, nggak ada value apapun. Akhirnya donaturnya ditawarin sama yayasan sebelah. Bu, kami tuh ada webinar gratis nih tentang apa menghafal Quran dengan cara yang mudah. Yuk, ibu ikut kita. Nah, ternyata dengan fasilitas pelayanan yang bagus, dengan pelayanan yang prima, akhirnya dia ikut kita. Akhirnya ikut yayasan lain yang layanannya lebih bagus. Nah, teman-teman semua juga nanti sama. Dalam membuat program Ramadan itu jangan monoton. Jangan pernah monoton. Banyak ide-ide yang bisa teman-teman kembangkan. Saran saya, fokuslah di online. Kenapa? Karena marketnya semakin luas. Dan teman-teman bisa ngumpulin database sebanyak-banyaknya. Maka nanti kalau teman-teman punya kenalan ustadz-ustadz besar, coba diajak bikin webinar. Webinar Tarhib Ramadan. Kita iklankan di Facebook. Ya, daftar 1.000 orang, 2.000 orang. Ya sudah, 2.000 orang itulah nanti menjadi database kita untuk ikut program bulan Ramadan. Kita ajak sedekah. Misalnya begini, kemarin ada mbak-mbak bikin program gitu ya, bikin program tahfiz online gratis yang daftar bisa 2.000 orang. 2.000 orang itu setiap Zoom meeting diajak infak sedekah, ternyata bisa masuk sebulan 75 juta, 100 juta, kan lumayan. Hanya dari Zoom. Hanya dari Zoom. Gitu ya. Teman-teman, itu contohnya semua. Kalau ini saya rasa teman-teman semua sudah paham lah kenapa fundraising di bulan Ramadan. Donasi pasti naik 2 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, itu sudah hal biasa lah karena di bulan Ramadan gitu. Dan harapannya teman-teman bukan fundraisingnya saja yang banyak, bukan donasinya saja yang banyak, tapi harapannya dengan penghimpunan yang semakin banyak tadi, penerima manfaatnya juga tentunya semakin banyak, semakin bagus. Nah, saya rasa Allah akan menitipkan amanah yang besar, tapi kita juga mampu menerima amanah itu. Nah, kalau kita tanya, teman-teman, ternyata penghimpunan kita itu sangat sedikit. Nggak sesuai target. Per bulan Ramadan hanya 50 juta, 100 juta, bahkan 10 juta, 20 juta. Bisa jadi, gitu ya. Bisa jadi memang kemampuan kita baru di angka itu. Baru segitu. Makanya kita belum bisa menerima sesuatu yang lebih besar lagi. Maka tugas teman-teman hari ini belajar, sharing-sharing bareng dengan kita, harapannya apa? Kemampuan teman-teman bertambah, pengetahuannya bertambah, kira-kira dengan kemampuan yang teman-teman miliki, dengan SDM yang teman-teman miliki, teman-teman bisa mengambil program yang mana. Itu tujuannya nanti. Dengan banyaknya program yang bisa kita sharingkan. Gitu. Lanjut, Mbak. Ini ya. Mindset-nya di bulan Ramadan itu Bapak Ibu semua, kita itu hanya sebagai fasilitator. Dan yang paling penting lagi, kita itu harus mengerti karakteristik donatur kita. Donatur kita online sama atau offline. Karakteristiknya suka yang ditemui atau tidak. Kalau karakteristiknya donatur offline, itu wajib banget main silaturahmi. Silaturahmi, kunjungi. Maka tadi salah satu strategi kita, kalau donaturnya offline, gitu ya, kita belikan ini, tasbih digital. Nanti boleh buka Tokopedia, tasbih digital, buka Shopee, itu harganya nanti difilter yang paling murah, yang maksimal harganya 3.000 atau 2.500, nanti akan muncul tuh tasbih digital. Beli 50 biji, nah kalikan 2.000, berarti 100.000. Kita kunjungi satu-satu. Bu, ini karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan, ini kami memberikan hadiah untuk mempermudah ibadahnya Bapak Ibu semua di bulan Ramadan. Ini ada tasbih digital. Jadi nanti selama ibadah bulan Ramadan, Bapak Ibu mau dimanapun berada, Bapak Ibu semua bisa tuh pakai tasbih bisa wirid, bisa zikir dimanapun berada pakai tasbih digital. Kalau nggak tahu caranya, ini saya ajarin, misalnya begitu. Terus ini jadwal imsakiyah, Bu. Nanti bulan Ramadan Bapak Ibu udah nggak bingung, tempel di dapur, tempel di ruang tamu, jadi tahu jadwal imsakiyah di tempat kita, misalnya gitu. Dan ini Bu ada Al-Qur'an. Semoga nanti di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an yang baru ini, ibadahnya Bapak Ibu semua jadi semangat juga ibadahnya dengan Quran yang baru. Misalnya begitu. Nah, inilah nanti ketika dia sudah mendapatkan manfaat, nah nanti kita yang brosur terakhir kita kasih, Bu, ini program-program program-program Ramadan di tempat kita. Nah, kita ada loh, Bu, nanti ada program namanya kelas tahajud. 30 hari penuh kami bangunkan via grup WA. Nanti Ibu juga bisa kenal sama teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, punya kenalan baru. Kalau perempuan satu grup, laki-laki satu grup. Nah, nanti ustazahnya yang ngasuh juga
sesuai dengan grupnya masing-masing, yang perempuan dengan ustazah perempuan. Jadi ibu bulan Ramadan nanti akan banyak kenalan baru, akan banyak circle-circle yang baru, yang sevisi, sevisi untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Itu contoh-contoh kalau kita ketemu donatur-donatur offline. Jadi bukan nawarin proposal sedekah, bukan nawarin, Bu, ini kita program sedekah di bulan Ramadan proposalnya. Kita mau nyantunin anak yatim, kita butuh 10 juta, kita butuh 20 juta. Ini Bu kalau mau ikut, dah harus begitu. Itu model-model lama, model-model baru ada banyak caranya, ada cara-cara baru. Nah, itulah yang nanti yang akan kita sharingkan. Nah, dengan banyaknya program tadi, nanti teman-teman fokus, ingat fokus, jangan terlalu banyak program. Kalau kami main online-nya saja ya, online-nya saja, kami main TikTok Ads, main FB Ads, main Google Ads, main dan tiga hal itu. Bahkan kalau bulan puasa kita kolaborasi kadang dengan Kita Bisa. Kitabisa.com tuh kadang ngasih santunan ke kita itu tanpa kerjasama. Tiba-tiba dikasih 20 juta, dikasih 40 juta, tolong direalisasikannya ke program-programnya Al-Fatihah. Kadang begitu. Nah, boleh lanjut, Mbak? Boleh lanjut. Nih ya, problem-problem yang ada teman-teman semua. Tadi udah sempat kita singgung satu persatu. Programnya kita persiapannya mepet. Teman-teman nggak mungkin persiapan Ramadan itu hampir 1 bulan. Kita pengen program Ramadan kita rame. Kita pengen program Ramadan kita maksimal. Kita pengen penghimpunannya meningkat sehingga pembangunan pesantren, anak-anak yatimnya, duafannya, pembebasan tanahnya, itu semuanya terselesaikan. Tapi persiapannya hampir 1 minggu. Ya kan nggak mungkin. Hamin 3 hari, hamin 1 bulan itu maksudnya udah gak efektif. Hamin 1 bulan itu udah efektif. Hamin 1 bulan itu kita sudah ngiklan, udah bertempur untuk persiapan Ramadan. Teman-teman ya, hamin 30 hari kita sudah ngiklan program Ramadan. Nah, teman-teman iklan program Ramadan, apalagi yayasan nih, mohon maaf ya, banyak sekali yang main FBS di bulan Ramadan. Masalahnya adalah kalau main FBS rata-rata hard selling semua, adsense-nya sepada nggak menarik, maka nggak efektif, sangat-sangat nggak efektif. Sangat-sangat nggak efektif. Terus yang kedua, kekurangan SDM, programnya banyak tapi SDM-nya sedikit. Misal gitu, SDM-nya sedikit. Terus yang ketiga, kita malah ngiklan, akhirnya minus. Ya, kenapa kok ngiklannya yang tadi saya ceritakan, Ramadannya hari Senin besok, kita ngiklannya hari Minggu, tidak mungkin. Karena Facebook aja perlu mengumpulkan database dulu, perlu menganalisa iklan kita dulu. Gitu ya. Tidak ada strategi apapun di bulan Ramadan. Kita benar-benar lemah banget. Nggak ada kapan jadwal broadcast. Nggak punya kalender campaign di bulan Ramadan. Nggak tahu hamin 7 hari itu ngangkat isu apa. Hamin 30 hari ngangkat isu apa. Hamin 7 hari sebelum Lebaran itu ngejar apa. 100 hari sebelum puasa itu ngejar apa. Itu bahkan nggak punya strategi sama sekali. Misalnya begini, ini hamin 100 hari ya, kita sedikit diskusi. Hamin 100 hari kira-kira program apa yang kita tawarkan ke donatur? Teman-teman semua boleh yuk chat di kolom komentar, kita sekarang diskusi. Hamin 100 hari kira-kira donatur apa kita kasih apa saja yuk programnya. Kami bisa siapkan nih sesuatu. Boleh chat teman-teman, saya baca chatnya. Hamin 100 hari kira-kira apa yang kita siapkan buat donatur atau boleh diskusi. Nah, langsung boleh unmute. Hamin 100 hari kita nawarin apa ke donatur? Ini biasanya udah banyak yang tahu nih. Ya udah sering-sering ikut Zoom. Hamin 100 hari apa yang kita tawarkan ke donatur, teman-teman semua? Hamin 80 hari seperti ini. Program webinar, ada yang lain? Hamin 100 hari, yuk boleh bersuara. Program iklan. Program fundraising apa yang kita tawarkan ke donatur kita Hamin 100 hari? Program kegiatan iklan, tarif Ramadan Hamin 30 hari. Hamin 10 hari lah, Hamin 15 hari. Kafarat dan Vidya. Wah, Yayasan Nurul Ummah. Pesantren Kilat Hamin 30 hari. Izin Papua sudah zuhur. Oh, Masya Allah. Kita biasanya, ini ada betul nih, Kafarat Vidya, Hamin 100 hari berburu cinta. Hamin 100 hari itu biasanya memang yang kita angkat adalah programnya yang kita angkat adalah program-program kafarat dan vidya. Tapi Hamin 100 hari itu, nah tarif Ramadan nanti Hamin 1 bulan. Jangan terlalu jauh. Hamin 100 hari itu yang kita fasilitasi ke donatur adalah program vidya dan kafarat.
Operasionalnya sangat nggak ngangkat biasanya, benar-benar mepet banget. Tapi tujuannya program Vidya itu adalah kalau dari sisi marketing kita ngumpulin database sebanyak-banyaknya. Kita ngumpulin database sebanyak-banyaknya. Program Vidya. Nah, tapi Hamin 1 bulan, Hamin 3 bulan, tim kita sudah ngelembur persiapan buat Hamin 1 bulan Ramadan. Jadi gini, kita sudah persiapan hampir 120 hari. Makanya kemarin pelatihan fundraising Ramadan itu hampir 120 hari. Kenapa hampir 120 hari? Karena harapannya hampir 30 hari itu sudah clear. Hamin 30 hari itu semuanya wajib clear. Nggak boleh hamin seminggu, hamin 2 minggu sebelum Ramadan kita baru start. Nggak. Hamin 30 hari Ramadan itu harus clear. Contohnya apa? Kita mau bikin program tarif Ramadan. Landing page-nya, CS-nya, nomor HP-nya, ustadznya yang ngisi, advertising-nya itu udah ready semua. Udah ready semua. Maka hamin 1 bulan itu kita udah clear. Aset-aset iklan kita semua udah clear. Hamin 1 bulan itu kita udah tempur buat persiapan Ramadan. Nah, hari 1 Ramadan lah nanti baru kita mulai membroadcast sesuai kalender campaign. Jadi bulan Ramadan itu kita wajib punya kalender campaign. Dalam 1 bulan kira-kira broadcast berapa kali? Materi broadcastnya apa saja? Apa donatur yang donatur nanti Hamin 7 hari itu ngebut apa? Misalnya gitu. Oh, ternyata Hamin 7 hari ngebut zakat fitrah. Kira-kira value apa yang ada di zakat fitrah nanti kita tawarkan donatur kita yang membedakan zakat fitrah kita dengan yang lain. Itu harus ada value-nya. Yang membedakan santunan anak yatim kita dengan yang lain. Oh, ternyata Al-Fatihah dalam membuat program santunan anak yatim, gitu ya, kita selalu live streaming 30 hari penuh non-stop. Satu. Yang kedua, donatur mendapatkan data surat kematian ayahnya si anak yatim ini. Itu value yang kita tawarkan dalam program santunan anak yatim. Tapi programnya bukan santunan anak yatim. Nama programnya adalah doa yatim. Nah, jadi kita setiap bulan puasa itu menyantuni anak yatim, tapi nama programnya adalah doa yatim. Kenapa kita bikin program doa yatim? Karena banyak sekali donatur yang minta didoakan. Maka kita bikinlah program namanya doa yatim untuk donatur-donatur kita itu. Nah, itu contohnya ya. Contohnya. Nah, terus teman-teman, yang nomor 5 itu nggak punya database untuk persiapan Ramadan. Donatur online-nya nggak punya, donatur offline-nya sedikit. Nah, ini bahaya. Maka strategi kita hamin 30 hari, hamin 60 hari tadi, itu ngumpulin database dulu. Dengan cara apa? Bikin tarif Ramadan gratis, bikin kelas webinar gratis, webinar parenting, webinar kelas baca Quran, webinar tahsin, webinar tahfiz, webinar konten kreator, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kumpulin database sebanyak-banyaknya. Terus kita nggak punya sama sekali persiapan konten di bulan Ramadan. Ini tim kita, kalau teman-teman buka Instagramnya Rumah Tahfiz Al-Fatihah, itu kan kita sudah bikin countdown setiap hari. Teman-teman nanti boleh buka Al-Fatihah official di Instagram. Setiap hari konten yang diupload adalah countdown Ramadan. Kita menceritakan hamin 87 hari lagi, hamin 85 hari, hamin 84 hari. Biar apa? Biar donaturnya itu dapat trigger. Oh, ternyata Ramadan sebentar lagi nih. Karena setiap hari diingatkan oleh Al-Fatihah, mereka sampai penasaran program-programnya Al-Fatihah apa. Biasanya nanti hamin 30 hari, kita sudah menceritakan tuh program-program Ramadan kita. Itu konten-kontennya. Termasuk apa tadi tuh? Konten buat broadcast di bulan Ramadan. Gitu ya. Nah, terus permasalahan yang datang lagi, publikasinya lemah. Teman-teman mau bikin program Ramadan sebagus apapun, kalau publikasinya lemah, siapa yang mau gabung? Siapa yang mau gabung? Kita, misalnya gini, kita mau bikin program proposal gitu. Al-Fatihah itu memang selama ini kita mainnya nggak terlalu maksimal di offline ya. Kita bikin proposal untuk fundraising. Programnya santunan anak yatim. Terus kita bikin proposal. Nah, setelah proposal jadi, kan ini harus dipublikasikan biar orang itu ikut program kita. Kalau kita ngomongin offline. Nah, masalahnya publikasinya lemah. Kita sudah capek-capek nyusun program yang kita tawarkan hanya 50 orang. Hanya 20 orang. Ini kita sebut database lemah. Publikasinya lemah. Media sosialnya nggak jalan. TikTok-nya nggak jalan. Iklannya nggak jalan. Bulan puasa kemarin, salah satu santri kami main TikTok Ads itu dapat 300 juta sendirian. Sendirian. Hanya dari TikTok Ads. Belum dari Google, belum dari FBS, belum dari donatur, dan sebagainya. Nah, terus yang tadi yang udah sempat saya singgung, kita nggak punya kalender campaign. Tanggal hamin 1 Ramadan, apa yang teman-teman broadcast? Jumatnya ada berapa kali? Di jam berapa kita broadcast di hari Jumat? Terus, hamin 1
Idul Fitri apa yang kita broadcast? H+1 Idul Fitri apa yang kita broadcast? Seminggu ada berapa kali broadcast? Jangan sampai kita setiap hari broadcast ya, donaturnya blokir kita nanti. Bosan dengan broadcast-broadcast itu, malah yang ada terganggu. Jadi ya, tidak ada treatment khusus. Tadi udah sempat kita ceritakan ya, pimpinan yayasan tidak pernah ikut. Sebenarnya gini, pimpinannya ini yang paling penting salah satunya. Kalau pimpinannya nggak pernah belajar hal apapun tentang digital marketing dengan konsep-konsep fundraising, tapi pengen fundraising yang maksimal, walaupun punya SDM yang bagus, kalau pimpinannya, ketua yayasannya nggak paham tentang konsep-konsep fundraising, saya rasa hasil juga nggak akan maksimal. Saya rasa akan maksimal. Misalnya begini, Pak, ini kita sudah kita mau mengumpulkan database persiapan Ramadan. Kita mau bikin tarhib Ramadan, habisnya 5 juta. Targetnya dapat 1.000 orang. Gitu ya, 5 juta itu buat iklan 3 juta ACC, enggak, ternyata ke ACC. Tapi ketika bikin kelas bikin tarhib Ramadan offline, habisnya 10 juta, yang datang 300 orang di ACC. Di ACC. Kenapa? Karena mungkin pimpinannya tahunya kita dapat langsung database dari masyarakat. Padahal kalau kita mengumpulkan database masyarakat, kita nggak perlu habis sampai 10 juta. Bisa jadi ya tadi itu kita bagikan tasbih digital, kita bagikan Quran. Ternyata mereka tuh sudah ikut kita kok, support kita. Tapi kalau 5 juta, 10 juta kita main online, kita setidaknya bisa dapat database 300 orang, 400 orang. Yang akhirnya ikut program kita di bulan Ramadan. Itu contohnya. Gitu ya. Terus pimpinan itu tadi yang paling krusial bagi saya, karena sehebat apapun timnya, kalau pimpinannya nggak terbuka, nggak open mindset, ini berat banget. Maka pimpinannya harus dipegang, pimpinannya harus belajar. Kemarin fundraising Ramadan tahun kemarin itu ada salah satu staff dari sebuah yayasan datang ke Semarang ikut fundraising Ramadan. Kita jelaskan 2 hari 2 malam. Apa jawaban beliau setelah ikut pelatihan kita? Malah ngomong begini, Mas, kalau kayak gini, mending nanti saya keluar dari yayasan aja lah, Mas, bikin yayasan sendiri gitu. Lah daripada nanti saya ketemu pimpinan saya harus meyakinkan pimpinan saya, harus harus diskusi lagi dengan pimpinan saya, waktu saya terbuang banyak. Ini pimpinan saya nggak mau datang masalahnya, nggak mau ikut-ikut pelatihan. Kalau nggak mau ikut pelatihan begini, mending saya bikin yayasan sendiri. Ya, itu jawaban dia malah kemarin. Hal-hal seperti ini udah sering terjadi di Al-Fatihah. Maka di Al-Fatihah itu kita selalu bilang, yang wajib ikut pelatihan itu wajib pimpinannya. Wajib pimpinannya. Kalau santri-santrinya itu pun kalau belum loyal, itu jangan dulu. Bahkan bulan ini ada santri SSI yang baru pulang, jauh-jauh dikirim kiainya datang ke sini 3 bulan. Baru 2 bulan belajar di sini malah ngomong apa ke kita? Mas, kayaknya nanti saya kan di yayasan itu dikontrak hanya 1 tahun. Bulan 8 saya selesai kontrak. Kayaknya nanti saya mau keluar, mau mendirikan yayasan sendiri sama bapak saya. Kan nggak lucu mudah-mudahan gini. Udah dikirim jauh-jauh ke Semarang, belajar 3 bulan. Pulang-pulang malah pengen keluar mendirikan yayasan sendiri. Kasus seperti ini ada banyak banget. Maka yang paling penting itu pimpinannya yang datang. Harus pimpinannya. Jangan sampai nanti ngirim karyawannya terus, karyawannya pintar, karyawan desain mendirikan sendiri, pimpinannya malah bingung, nyari SDM terus. Itu. Boleh lanjut, Mbak? Nah, sekarang kita mulai teman-teman mulai sharing-sharing bagaimana sih cara-cara kita fundraising di bulan Ramadan. Tadi sempat kita singgung ada online, ada offline. Teman-teman silahkan evaluasi kemampuannya masing-masing. Mas, bulan Ramadan besok kita mau nyoba FBS. Kalau mau nyoba FBS, jangan hamil 1 minggu Ramadan. Mulai dari sekarang dikebut belajarnya, dikebut banget main FBS. Nggak bisa dadakan. Karena nanti setting-settingnya, memanaskan BM-nya, memanaskan timnya, itu nggak bisa dadakan. Online itu menurut saya harus semuanya bisa. Teman-teman semua yang bergerak di bidang yayasan, yang bergerak di bidang pendidikan, apapun itu, online itu wajib main. Karena eranya sudah berubah total. Zaman dulu yayasan-yayasan kalau berdiri itu kan selalu membuat front office. Bagaimana caranya tamu datang, itu ada front office-nya, ada kursinya, ada sofanya, nyaman dan sebagainya. Di era modern, donatur-donatur yang datang itu udah jarang banget. Mereka minta dijemput, mereka minta dilayani, mereka minta customer service-nya itu benar-benar dekat sama mereka, online-nya harus dekat. Maka sering-sering maka disinilah yayasan wajib main online, wajib main online, gitu ya. Nah, ini teman-teman media fundraising online, contohnya database. Teman-teman tadi sempat saya singgung, yayasan yang besar pasti memiliki database yang besar. Database yang banyak. Teman-teman database yang berapa?
Makanya kalau saya boleh milih, yayasan itu kan yang belum paham tentang digital marketing, yang belum paham tentang era digitalisasi. Taunya yayasan, kalau mau mendirikan yayasan, kita harus bebasin tanah, kita harus bangun gedung, kita harus bangun kantor dan sebagainya. Ternyata enggak. Al-Fatihah itu 3 tahun pertama berdiri, kita nggak punya gedung, nggak punya rumah. Pas terjadi pandemi, kita sudah nyewa 16 rumah. 16 rumah itu nilainya 550 juta. Pas pandemi parah-parahnya itu. Kita belum punya rumah, tapi kita sudah punya database. Maka ketika terjadi pandemi parah-parahnya, kami sampaikan ke donatur waktu itu, Assalamualaikum Ayah Bunda, Al-Fatihah sudah berdiri 3 tahun. Setelah 3 tahun ini, kami mendidik ribuan penghafal Quran dan kami masih sewa. Karena bagi kami, nyewa itu lebih produktif daripada kami membebaskan tanah membangun gedung. Tapi qadarullah hari ini kita semua diuji terjadinya pandemi. Begitu juga dengan Al-Fatihah. Kami menyewa 16 rumah tidak terpakai dan kami diambang tutup. Maka di saat seperti ini kami berikhtiar membebaskan sebidang tanah, akan kita bangun rumah tahfiz, kita akan bangun kantor agar Al-Fatihah ini tetap terus bertumbuh, terus mendidik para penghafal Quran. Ternyata apa Bapak Ibu semua? Karena kami punya waktu pandemi itu sudah punya sekitar 2000 database, pas pandemi parah-parahnya itu, akhirnya Pak kita bisa ngangkat, bisa beli tanah, bisa bangun gedung. Bahkan tahun 2021 kita beli hotel. Kita beli hotel. Waktu itu pandemi parah-parahnya banyak hotel dijual murah. Akhirnya apa? Ada hotel harga 8,5 M, kita beli di bawah 4 M, di bawah 3 M bahkan tanpa renovasi, tanpa pajak dan sebagainya. Dan itu boleh dicicil tempo perorangan dengan pemiliknya. Tapi ingat, database kita banyak. Maka kalau saya ketemu yayasan, saya pasti nanyanya bukan ke donasinya. Berapa penghimpunan per bulan? Itu kan pertanyaannya sering ditanyakan para pengelola filantropi, para pengelola yayasan. Tapi jarang ditanya berapa database-nya. Karena database inilah yang paling penting, yang paling mahal. Yang paling mahal itu database. Gitu. Maka teman-teman semua dari tadi saya cerita, database-nya berapa? Jangan-jangan strategi kita selama ini nggak ada strategi untuk ngumpulin database. Kami pernah ngiklan di Facebook, ngiklan rumah tahfiz Al-Fatihah, pendidikan Al-Quran untuk anak-anak yang ketagihan game, ketagihan HP. Apakah ayah bunda ingin rumah tahfiz Al-Fatihah ini hadir di lingkungannya ayah bunda semua untuk mendidik anak-anaknya ayah bunda semua yang ketagihan game, ketagihan HP? Silakan klik link di bawah ini. Ternyata ngiklan 3 saya lupa ngiklan berapa waktu itu. Ngiklan 10 juta atau 5 juta saya lupa. Dapat 3.000 nomor WA. Iklan 5 juta, dapat 3.000 nomor WA. Nah, pertanyaannya, kalau pimpinannya nggak pernah main FB Ads, nggak pernah fundraising, nggak pernah tahu konsep database, teman-teman nanti ngomong, Pak, kita tuh fokusnya nyari database dulu. Kenapa? Karena database ini paling penting. Oh, kalau pimpinannya nggak tahu, pasti nggak akan di ACC. Pasti berat. Ngapain kita ngeluarin uang 3 juta, 5 juta? Mending kita bikin pengajian. Misalnya gitu. Padahal ya sama saja. Penerima manfaatnya malah semakin puas dengan cara online. Maka kami fokus ngumpulin database. Bahkan kemarin ada teman kita, tahu nggak teman-teman? Bulan puasa itu dulu waktu kita kecil, pernah nggak kita nulis buku Ramadan tuh? Tahu ya? Buku Ramadan yang ibadah itu, kita minta tanda tangan imamnya, gitu ya? Minta tanda tangan ustadznya ketika kita bulan Ramadan. Ada kemarin teman kita itu dia ngiklan di Facebook dengan kalau nggak salah e-book gratis ibadah Ramadan kalau nggak salah. Dia ngiklan e-book sama ngiklan buku ibadah Ramadan tadi itu. Diiklankan gratis, dapat 4.000 nomor WA dari satu program tadi itu. Hanya satu program tadi dapat 4.000 nomor WA. Bagi-bagi e-book gratis di bulan buat ibadah bulan Ramadan. Iklankan. Dapat 4.000 atau nanti programnya gini, nggak usah gratis, bayar seikhlasnya. Tapi ingat tujuannya kita teman-teman ngumpulin database. Dalam fundraising itu, dalam penggalangan dana itu rata-rata jarang sekali yang mindsetnya ngumpulin database. Kalau teman-teman tanya, Mas, kok bisa Al-Fatihah punya 30.000 donatur? Tahu nggak program kita itu apa? Program kita itu sederhana. Gerakan sedekah 15.000 untuk pendidikan penghafal Al-Quran. Kenapa hanya 15.000? Misalnya gitu ya. Pertama, mudah ikhlasnya. Ayah bunda semua cukup 15.000, Bapak Ibu insya Allah terbiasa sedekah 15.000 gampang ikhlasnya. Daripada Bapak Ibu sedekah 10 juta kepikiran terus setiap hari. Nah, cukup dengan sedekah 15.000, Bapak Ibu lebih mudah ikhlasnya. Yang kedua, berjamaah.
Ternyata dari 15.000 kita bisa bangun gedung, kita bisa bangun pondok, kita bisa bangun pesantren. Dari ribuan orang yang bergabung. Yang ketiga, gotong royong, jamaah gotong royong. Ini adalah budaya orang Indonesia. Kita bisa merdeka dengan budaya gotong royong. Maka hari ini, yuk kita gotong royong 15.000 untuk pendidikan penghafal Quran. Yang keempat, senilai 15.000 rupiah, senilai 500 rupiah per hari atau 15.000 per bulan. Yang kelima, belajar ibadah istiqomah. Ibadah yang disukai Allah adalah amalan yang disukai Allah adalah amalan istiqomah. Kita ceritakan seperti itu. Maka kita gerakan 15.000 itu punya filosofinya. Itulah yang membuat database Al-Fatihah membesar. Banyak yang gabung karena gerakan 15.000 tadi. Donatur-donaturnya tanya. Bahkan calon donatur tanya, Mas, Mbak Admin itu betulan hanya 15.000? Betul, Bu. Kita hanya 15.000. Ternyata dari 1.000 orang yang bergabung dalam gerakan 15.000, dari 1.000 orang ya, yang betul-betulan transfer 15.000 itu di bawah 30 orang. Jadi gerakannya 15.000. Tapi yang gabung di program kita, yang betul-betulan transfer 15.000 itu hanya 30 orang dari 1.000 orang. Kurang lebihnya begitu. Sisanya berapa transfernya? Transfernya di angka 30.000, di angka 50.000. Salah satu yang membuat database Bapak Ibu nggak bertumbuh, nggak pernah menulis nominal. Pengennya dapat donatur 1, donasinya 10 juta, donasinya 50 juta, donasinya 1 miliar. Maka saya sering membuat cerita, kalau kita disuruh milih, ada satu pejabat datang nih, pejabat besar, ngasih 1 miliar buat bangun pondok, buat bangun gedung, atau dari komunitas, ngasih 500 juta dari 500 orang. Kalau saya disuruh milih dua hal itu, gitu ya, dan saya belum punya keahlian digital marketing, saya belum punya keahlian macam-macam di balik ini, maka saya akan memilih yang 500 juta dari 500 orang tadi. Kenapa begitu? Karena ketika 500 juta itu saya dapat nomor WA-nya, dapat database orang-orangnya, saya kasih progres. Setiap minggu kita kasih progres pembangunan pondok. Saya yakin sekali dari 500 orang ini, bulan berikutnya jadi 300 juta, jadi 400 juta, jadi 100 juta, jadi 500 juta lagi. Ternyata yang awalnya sedekahnya 500 juta dari 500 orang, diakumulasi dalam 1 tahun jadi 5M. Jadi 3M, jadi 2M. Kan jauh lebih besar. Tapi kalau kita nerima donasi dari 1 orang, misal gitu, dari 1 pejabat 1 miliar, bangun gedungnya jadi, apa yang terjadi? Kita nambah 100 masalah baru. Masalah apa? Gaji karyawannya, operasional gedungnya, promosinya, kerusakannya. Akhirnya apa? Kita nggak punya biaya untuk perawatan. Donaturnya cuma ngasih 1 kali. Habis itu dia tinggalkan. Ya udah amanahnya udah jadi. Maka kalau saya boleh milih teman-teman semua, pembangunan ya, kalau teman-teman ikut step by step membangun yayasan itu, kan pembangunan pertama yang paling penting itu pembangunan SDM. SDM dimulai dari pimpinannya. Yang terjadi di kita ini saat ini kan ya masalahnya itu saja. Kita fokus bebasin tanah, fokus bebasin gedung, tapi nggak fokus bangun database. Nah, itu contohnya. Yang kedua itu Instagram, yang ketiga FB Ads, yang keempat itu Google Ads, yang kelima itu TikTok Ads, dan yang keenam itu adalah crowdfunding. Kita kolaborasi dengan Kitabisa dan sebagainya. TikTok Ads kalau mau jalan-jalan. Google Ads itu kita jalan, FB Ads itu kita jalan. Kalau Instagram itu biasanya kita kolaborasi dengan dengan artis-artis, dengan selegram untuk memposting program-program kita. Gratis itu biasanya. Gratis itu. Biasanya artis itu kita DM, ya Kak ikut program Ramadan, ternyata malah donasi. Itu contohnya. Nah, ini media fundraising offline ya, teman-teman bisa bikin program event offline seperti santunan anak yatim, roadshow kajian dengan tokoh. Ini ada nggak ini dari Bandung itu biasanya pada rajin ikut tuh, Ustadz Rian. Ustadz Rian tuh kemarin datang ke saya. Beliau dulu ikut sekolah yayasan dalam kondisi ya susah, minus, banyak toksiknya ya gitu, banyak toksin dan sebagainya. Terus ikut sekolah yayasan waktu angkatan itu belum ada beasiswa, bayarnya 8 juta. 8 juta itu dia sampai benar-benar, Mas ini uang terakhir saya gitu, uang terakhir saya. Minggu kemarin datang tuh Mas Rian. Biasanya ikut Zoom di YouTube-nya nih. Nah, itu beliau ikut dalam fundraising itu nggak pakai FB Ads, nggak pakai iklan-iklanan sama sekali. Dia hanya fokus roadshow kajian dengan ustadz yang lumayan dikenal lah, yang cukup terkenal di Indonesia. Roadshow saja. Setiap roadshow itu dia menceritakan bahwa dia lagi bangun pondok, lagi bangun pesantren. Dan kalau Bapak Ibu semua pengen bangun pondok pesantren dengan ustadz A, misalnya gitu, atau dengan Ustadz Bowo, misalnya gitu, atau dengan Ustadz Rian, misalnya gitu, yuk ikut
donasi sekarang juga. Nah, tapi ternyata strategi yang dia gunakan bukan donasi di hari itu, bukan Bapak Ibu. Strateginya adalah yang dia gunakan adalah ketika dia bikin kajian-kajian offline itu, strateginya adalah strategi mengumpulkan database. Jadi apapun kegiatannya, mau online mau offline, wajib ngumpulin database. Nah, strategi yang dia gunakan adalah Bapak Ibu semua, pengajian kita sudah mau selesai, misalnya begitu ya. Pengajian ini sudah mau selesai dan kami mau izin pamit. Nah, Bapak Ibu semua, kami dari Yayasan Al-Fatihah lagi bangun pondok pesantren, misalnya gitu. Ini adalah pondok pesantren yang lagi kita bangun. Apakah Bapak Ibu semua pengen gitu ya? Pengen membangun pesantren, dapat pahala jariah gitu ya. Sehingga pesantren ini jadi, Bapak Ibu semua bisa transfer rekening yang di layar. Nah, biasanya teknik ini yang transfer sedikit. Ya nggak banyak. Nah, teknik yang kedua adalah Bapak Ibu semua, kami dari panitia menyebarkan formulir komitmen wakaf pembangunan pesantren. Niatkan saja Bapak Ibu semua, insya Allah kalau sudah niat, pahalanya sudah dicatat sama Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah. Nah, itulah teknik yang dia gunakan. Dia menyebarkan formulir komitmen wakaf. Ternyata ada yang nulis 1 juta, ada yang nulis 500.000. Silakan Bapak Ibu semua. Boleh dicicil dalam waktu 5 bulan, 1 tahun, silakan isi saja dulu. Ada nomor HP-nya. Ternyata 6 bulan yang ngisi komitmen wakaf itu dapat 4 miliar lebih. Yang ngisi komitmen wakaf tadi ada 4 miliar lebih. Yang sudah transfer sudah 600 jutaan. Terakhir mana ke Al-Fatihah katanya. Sudah 600 jutaan yang sudah transfer. Ya sudah transfer 600 jutaan. Dan apa Bapak Ibu? Beliau dapat database jamaah. Lagi-lagi ngomong database. Nah, selama ini kita melihat orang-orang kalau bikin pengajian-pengajian itu database terus saja, nggak dicatat sama sekali. Maka kalau teman-teman nanti ada pengajian, teknik berikutnya begini teman-teman. Bapak Ibu semua, kalau teman-teman ada tokohnya ya, alhamdulillah pengajian sama Ustadz Fulan sudah selesai. Siapa yang pengen dapat nomornya Ustadz Fulan? Angkat tangan. Nah, ini berikut ini nomornya Ustadz Fulan. Kalau Bapak Ibu semua pengen silaturahmi dengan Ustadz Fulan, pengen ngundang Ustadz Fulan, silakan simpen nomornya dan WA sekarang juga. 10 orang yang WA, atau segini, 10 orang akan saya pilih acak yang WA duluan. Nanti akan naik ke panggung foto dengan Ustadz Fulan. Nah, misalnya begitu. Atau dapat hadiah dari Ustadz Fulan. Berikut nomornya, dan nomor ini dipegang oleh stafnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua pengen ngundang beliau, pengen tahu jadwalnya beliau, udah hubungin stafnya langsung. Yang juga langsung dikontrol oleh Ustadz Fulan. 0811, misalnya gitu. 2778771. Silakan di WA sekarang juga. Jadi kita itu ada beberapa teknik ngumpulin database. Yang paling bagus adalah teknik yang orangnya WA kita duluan. Artinya apa? Bisa jadi dia langsung nyimpen nomor kita. Nyimpen nomor kita. Nah, kita pilih, oh ternyata 1 kali pengajian, kita bisa dapat 100 nomor, 200 nomor, 300 nomor. Kita roadshow seminggu 20 titik. Ternyata 20 titik tadi kita bisa dapat 5.000 database. 5.000 database. Nah, teman-teman sudah berapa database-nya untuk persiapan bulan Ramadan? Inilah yang dipertanyakan, database-nya berapa? Ternyata ngumpulin database ada banyak caranya. Biar apa teman-teman? Biar kemampuan kita bertambah, Allah titipkan sesuatu yang lebih besar buat teman-teman semua, umat juga mendapatkan manfaat dari hadirnya yayasannya teman-teman semua. Gitu ya. Kita bikin program doa yatim, doa saat menghafal Quran, kajian subuh bagian, dan sebagainya. Boleh lanjut, Pak? Media. Nah, ini teman-teman semua, dalam membuat program fundraising, itu ada beberapa jenis. Teman-teman pilih, pertama susun urgensinya dulu. Jadi gini teman-teman, dengan adanya urgensi, teman-teman bisa menyusun narasi. Oh ternyata kami bikin program santunan anak yatim, ada urgensinya. Di bulan puasa, santunan anak yatim itu tidak merata. Yang kedua, donatur tidak dapat surat kuningnya. Yang programnya santunan anak yatim, tapi penerima manfaatnya ternyata anak duafa, fakir, miskin, dan sebagainya. Yatimnya malah sedikit. Misalnya gitu. Maka setelah kita ketemu urgensinya apa, kita bangun value-nya. Oh, Bapak Ibu menyantunin anak yatim di tempat kami, Bapak Ibu dapat video, bisa live streaming, live streaming didoakan langsung oleh para anak yatim. Yang kedua, value-nya adalah Bapak Ibu mendapatkan surat kuning, surat kematian ayahnya, bisa diakses melalui spreadsheet. Misalnya gitu. Nah, setelah kita bangun value-nya, yang ketiga publikasinya baru kita besarkan. Oh, karena tadi kita sudah ngumpulin database 5.000 orang. Nah, 5.000 orang tadi itulah yang kita broadcast. Broadcastnya juga pakai software.
Yang bisa kita japri satu-satu. Assalamualaikum Bunda Fulan. Terima kasih sudah sudah ikut program kita selama kemarin tahlil Ramadan. Berikut program kita di bulan Ramadan, Bapak Ibu semua. Kalau pengen ikut, semoga nanti Ustazah Fulan bisa bergabung dengan kami lagi di bulan Ramadan. Bisa kita sebut satu-satu. Maka itulah nanti yang menentukan program kita bisa winning atau tidak. Tapi insya Allah kalau kita menyusun 4 hal ini, 3 hal ini, insya Allah winning. Selama ini kenapa nggak winning? Urgensinya nggak tercatat dengan baik. Kenapa kita bikin program ini nggak punya alasan? Value-nya nggak ada, publikasinya lemah, medianya lemah, terus siapa yang bakalan ikut program kita? Itu ya contohnya ya. Boleh lanjut, Mbak? Ini udah jam 10, biar bisa sesi tanya jawab habis ini. Ini contohnya Bapak Ibu semua program-program di bulan Ramadan. Nanti boleh ini tadi sempat saya ceritakan, kami ada program namanya sedekah 15.000 tadi sudah diceritakan. Yang kedua kita ada program sedekah challenge 30 hari penuh. Kita broadcast 30.000 nomor database donatur kita. Bapak Ibu semua siapa yang pengen ikut program challenge sedekah 30 hari penuh silakan gabung di link di bawah ini. Wah, kita mapping tuh. Kita mapping. Oh, ternyata ada 200 orang, ada 300 orang sedekah challenge 30 hari penuh. Ya sudah, 30 hari penuh itu nanti kita bangun value-nya. Kita list. Bapak Ibu hari ini belum sedekah, yuk ikut sedekah gitu ya. Terus kita ada program namanya KSS, Komunitas Sedekah Subuh. Parsel untuk program guru tahfiz ini enggak menurut saya ini hanya sebagai pelengkap ya. Sedekah takjil itu pelengkap Bapak Ibu semua. Pelengkap bagi kami. Kenapa? Karena kalau akad-akad terikat gitu ya, akad-akad terikat seperti parsel, sedekah takjil gitu ya, santunan-santunan itu biasanya operasionalnya kita malah nggak ngambil, udah kita kasihkan aja semua. Kita lebih fokus ke sedekah-sedekah umum yang tidak terikat, yang akadnya bisa digunakan untuk beberapa program sekaligus. Misalnya sedekah umumnya tadi challenge sedekah untuk penghafal Quran. Maka donasi yang masuk bisa kita gunakan untuk pendidikan penghafal Quran, kesehatannya, pembangunannya, fasilitas dan sebagainya. Gitu ya. Ini yang lain-lain ini kayak program-program pelengkap. Program-program pelengkap, pembebasan hotel dan sebagainya, wakaf. Kalau kami bikin program pembebasan hotel, itu ternyata nggak begitu ngangkat. Tapi kalau kita bikin program sedekah untuk penghafal Quran, itu ngangkat. Tergantung value narasi yang teman-teman bangun. Kalau kami kemarin hanya ngangkat 1 M kalau nggak salah ya, 1 M sekian kalau nggak salah. Itu ya, sedekah sahur. Nah, rata-rata donatur itu bikin program sedekah sahur dan buka puasa santri. Value-nya adalah santri-santri pada buka puasa, kesederhanaannya, kesulitannya, itu yang dibangun. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk program untuk sedekah. Ya. Kalau kami, Ya. ini itu kan nanti akad-akad terikat ya, yang akadnya harus disalurkan ke situ. Kalau kami fokusnya nanti bagaimana mereka itu bisa bergabung dengan program kita dan database bisa dapat banyak. Maka tadi tuh kita bikin webinar-webinar. Ini belum ya teman-teman. Ini hanya program fundraising. Webinar-webinarnya nanti kita ada banyak lagi tuh. Ada banyak lagi. Yang kita siapkan itu ada 10 webinar kalau nggak salah. 10 webinar sama 10 event di bulan Ramadan tapi full online. Full online. Itu Mbak boleh lanjut? Nih ya. Contoh kalender program. Nah, teman-teman semua, selama bulan puasa ini, selama fundraising Ramadan ini, teman-teman sudah punya kalender program belum? Zakat fitrah itu jalannya tanggal berapa saja? Misalnya gitu, zakat malnya jalan tanggal berapa saja. Terus wakafnya tanggal berapa saja. Itu harus punya kalender program tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Itu harus punya strategi. Sedekah nuzulul Quran itu tanggal berapa? Misalnya gitu. Kafarat fidyah itu sudah hamil 100 hari. Sudah hamil 100 hari zakat fidyah fidyah kafarat itu boleh lah hamil 100 hari lebih itu boleh digas itu. Itu contohnya ya. Nah, terus ada apa lagi, Mbak? Nanti ke kalender dulu, Mbak. Nah, ini ya teman-teman, ada satu anak yatim itu terus berjalan 30 hari penuh. 30 hari penuh terus berjalan. Nah, nanti ada beberapa strategi. Strategi berikutnya adalah biasanya kita akan menampilkan penghimpunan per program. Itu sebagian kita tampilkan untuk program-program tertentu. Biar donaturnya ada effort untuk ikut program itu. Dari program-program ini kita ada lagi nanti gambar penghimpunan per program. Boleh lanjut, Mbak? Nih ya, Bapak Ibu siapkan publikasinya. Buat triggernya, optimasi database-nya, optimasi medianya. Itu semua kita optimasi. Tadi udah kita siapkan ya, trigger-triggernya apa? Kita bikin event-event Hamin 30 hari, Hamin 5 hari, itu semua sudah, Hamin 30 hari itu sudah fase tempur.
Hamin 120 hari itu hamin persiapan. Ingat teman-teman, tempurnya bukan pas bulan Ramadan. Tempur bulan Ramadan itu di hamin 30 hari. 30 hari SDM semua sudah ready, advertising ready, semua sudah kita ready kan. Mau bagi-bagi e-book, monggo. Mau bikin tarhib Ramadan online, monggo. Mau bikin event-event kelas tahajud diiklankan hamin 30 hari. Bikin kelas, Bapak Ibu kita mau bikin kelas 30 hari khatam Quran, tilawatul Quran. Yuk ikut gabung di kelas ini. Kita kan hamin 30 hari. Ternyata yang daftar 2.000 orang, 5.000 orang, udah kita mapping. Saya tilawah Quran 1 juz dalam hari ini. Mereka ngisi sendiri. Itu contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya. Jadi ngomong satu proyek bisa jadi 1 hari. Ngomongin satu program, teman-teman, perlu 1 hari untuk menjelaskan. Mas, kita mau bikin program kelas tahajud. Terus nanti kita lebih ke teknisnya. Apa yang akan kita siapkan? Staff saya, menyuruh staff saya beli namanya buku Ramadan. Buku Ramadan yang dulu kita tulis waktu bulan puasa itu, ternyata di Tokopedia ada yang jual. Nah, setelah kita mengumpulkan beberapa buku, kita kan dapat beberapa referensi itu. Barulah kita nyusun buku sendiri, kita nyusun e-book sendiri. E-book itu nanti akan kita kasihkan gratis ke donatur kita loh. Oh ya, saya lupa. Tadi donatur offline juga dapat buku itu. Harganya kalau di online 5.000, 10.000-an itu. Itu kita kasih juga itu. Buku ibadah Ramadan. Kalau yang online kita kasih e-booknya, mereka suruh nyetak sendiri. Tapi kalau mereka mintanya buku, mereka disuruh bayar. Suruh bayar biaya cetaknya. Buku apa namanya? Buku ibadah Ramadan tadi. Gitu ya. Boleh lanjut, Mbak? Boleh lanjut contoh-contoh berikutnya. Ini ya, lanjut. Nih, boleh diputar. Ini tadi countdown yang saya ceritakan Bapak Ibu semua. Kita biasanya bikin apa namanya? Countdown Ramadan. Ini biar mereka itu dapat trigger. Ramadan kurang berapa hari itu sudah kita persiapkan dari sekarang. Boleh diputar, Mbak? Nih, contohnya lagi. Ini hari Ramadannya. Kita ada konten-konten juga yang dibagikan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Bulan mulia ini dengan penuh gembira dan sukacita. Semoga kita semua dapat melakukan amal kebaikan dan meningkatkan amal ibadah. Kami segenap keluarga besar Yayasan Al-Fatihah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Terus kita memberikan apa namanya contoh-contoh video-video untuk apa namanya
Untuk donatur, Mbak, boleh Mbak diputar lagi Mbak yang ini Mbak, e-booknya. Pengen ibu kumpulan doa harian Ramadan secara gratis? Kamu bisa banget loh mengamalkan doa-doa harian sekaligus menjadi bagian dari orang yang menyukseskan program Ramadan. Gimana sih caranya? Teman-teman sekalian, cukup dengan berdonasi 15.000 di program Ramadan Yayasan Al-Fatihah. Kemudian teman-teman sudah mendapatkan e-book Ramadan secara gratis yang berisikan kumpulan doa-doa harian bulan Ramadan. Gimana? Mudah bukan? Ibadah totalitas, nabung akhirat pun jadi berkualitas. Nah, itu kita iklankan di Facebook biasanya untuk ngumpulin database. Nih ya, dapat kumpulan-kumpulan doa di bulan Ramadan gitu ya, dapat e-book dan sebagainya. Terus kita ada wakaf Quran. Wakaf Quran ini yang kita kasihkan ke donatur juga, dapat e-book, dapat Quran. Terus kita bikin komunitas sedekah subuh. Itu dapat nomor membernya juga. Kita bangun circle ibaratnya gitu ya. Bangun perkumpulan yang baik dan sebagainya. Boleh dilanjutkan, Mbak? Pengen. Nih ya, contoh-contohnya Bapak Ibu ya, kita ngasih brosur kegiatan Ramadan, terus ngasih event-event Ramadan itu ada tahfidz Ramadan online, doa bersama anak yatim, one day one juz, malam nuzulul Quran, kelas tahajud, kajian subuh bahagia, 1000 salawat sehari, itikaf 10 hari terakhir Ramadan dan sebagainya. Kita kasih kalender kalender ibadah kita di bulan Ramadan, sudah kita cek hari ini kita sudah ibadah belum, hari ini sudah sedekah belum, hari ini sudah sudah baca Quran 1 juz belum. Ini ada trackernya lagi kita kasih. Terus ada jadwal imsakiyah, kita kasih tasbih digital. Ini yang saya ceritakan tadi ya, tasbih digital itu belinya 2000-an kalau nggak salah di Tokopedia gitu. Kalau goodie bag harus dikasihkan ya Bapak Ibu, tapi kalau mau beli goodie bag, saran saya beli goodie bag yang polosan di Tokopedia itu kan murah. Atau yang kardus itu murah, tuh stempel aja, di stempel pakai stempel yang besar tentang logo yayasan. Jadi kos operasionalnya lebih kecil lagi. Kalau wakaf Quran, silakan kalau punya wakaf Quran dikasih. Biasanya teman-teman yang datang ke Al-Fatihah itu dikasih wakaf Quran. Cuma ini stoknya tinggal berapa ratus saja nih. Dulu kemarin sempat datang 6.000 tapi sudah pada diambil sama teman-teman yang datang. Tamu-tamu yang datang itu biasanya kita kasih Quran kan, bisa dibagikan untuk donaturnya. Ini kita Qurannya pakai pakai tikrar paling ini. Nah, ini yang kita bagikan teman-teman ke donatur offline. Kalau donatur online bisa teman-teman bagikan yaitu tadi e-booknya, terus webinarnya, gitu ya. Kalau mereka memang minta Quran, minta tasbih digital, boleh juga kita kasih, gitu ya. Boleh lanjut, Mbak? Ini kosnya kecil ya tadi itu, kosnya kecil kok. Ini ya, kita bikin program namanya challenge sedekah 30 hari penuh non-stop atau 1.000 rupiah per hari. Jadi gini, kita bikin challenge cuma 30.000 sebulan, tapi di split 1.000 rupiah per hari. Biaya sedekahnya bisa pakai kris, bisa pakai kirs, jadi bisa transfer 1.000 rupiah. Tapi biasanya walaupun programnya hanya 1.000 rupiah per hari, mereka malah transfernya 15.000 sehari, 10.000 sehari. Bahkan yang unik itu donatur kan nggak mau ribet, Mas. Saya mau ikut challenge 30 hari penuh, tapi saya pengennya transfer 1 hari dalam 1 hari. Oh, ada yang boleh begitu, pun jangan begitu. Ini tuh tujuannya biar kita belajar istiqomah, gitu ya. Boleh lanjut, Pak? Nih ya, konten-konten edukasi. Jadi teman-teman, bulan Ramadan itu kontennya jangan konten sedekah terus. Konten sedekah terus yang ditawarkan donaturnya bosan sampai nggak mau baca story kita. Nah ini gitu. Malah bisa jadi story-nya di-hide karena malah mengganggu. Maka konten itu kita siapkan juga di bulan Ramadan, konten-konten edukasinya. Ini contohnya nih. Boleh diputar, Mbak? Nah, yang kedua, Mbak. Kami menantang Anda untuk ikut challenge berikut. Hadiah istimewa berlipat ganda menanti. Berani coba? Apaan tuh?
Caranya gampang banget nih teman-teman. Cukup dengan siapkan kertas dan ballpoint, kemudian kita mulai bikin tabel. Hari 1, 2, sampai 30 hari. Jika per hari sudah bersedekah, bisa mulai untuk dicentang di setiap tanggalnya. Mudah bukan? Hadiah yang akan kamu dapatkan, pahala berlipat ganda, didoakan santri penghafal Quran, didoakan anak yatim asuh Yayasan Al-Fatihah, serta amalan yang tak terputus. Menarik bukan? Yuk ikutan challenge sedekah 30 hari bersama Yayasan Al-Fatihah cukup dengan 15.000 per hari. OTW Ramadan Chat. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari Ini contohnya progres tadi itu saya sempat bilang ya Bapak Ibu, kita ada loh progres santunan progres fundraising yang kita tampilkan untuk donatur, misalnya gitu ya, wakafnya berapa, misalnya gitu ya, dapatnya berapa. Oh ternyata kita ada program santunan anak yatim, kita butuh 150 juta, sudah dapat berapa nih satu Ramadan, misalnya begitu. Misalnya begitu, itu kita apa namanya? Kita tampilkan setiap hari di status story WA. Gitu ya. Terus yang kedua ini boleh konten distribusinya. Boleh diputar, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu sekalian. Saat ini Yayasan Al-Fatihah sedang kedatangan beras sebanyak 4 ton dari distributor Tlogosari, Jawa Tengah. Bisa dilihat saat ini adalah proses penurunan beras yang nantinya akan didistribusikan kepada para asnaf dan masjid sekitar yang membutuhkan. Semoga apa yang didonasikan dapat bermanfaat bagi para penerima dan menjadi amal jariah bagi para donatur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus kita siapkan spreadsheet-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, tadi kita sempat cerita tuh. Ternyata dalam membuat fundraising Ramadan, itu kan kita tadi cerita tuh, oh kita bikin program santunan anak yatim, tapi nama programnya dan value-nya beda jauh dengan program-program pada umumnya. Kenapa kita tahu? Karena kita dari riset dulu. Oh ternyata dalam riset itu kita harus riset dari tiga hal. Riset dari penerima manfaat, riset dari pengelola manfaat, dan riset dari pemberi manfaat. Rata-rata donatur itu kalau ikut program santunan anak yatim, namanya tidak bisa dilihat di spreadsheet, misalnya begitu. Terus tidak bisa mengakses data anak yatimnya, tidak tahu laporannya sudah dapat berapa, maka kita siapkan spreadsheet-nya. Maka donatur di sini, ketika mereka ikut program kita, gitu ya, mereka langsung kita kasih apa? Mereka langsung ini. Mereka biasanya ikut program kita itu setelah dia tahu program kita seperti ini, biasanya mereka langsung ikut. Malah itulah yang membuat mereka itu bergabung dengan kita terus, itu ada value dari spreadsheet ini. Nah, teman-teman udah punya spreadsheet ini belum? Ini spreadsheet bikin aja pakai HP, pakai laptop. Enaknya pakai spreadsheet itu bisa diakses publik. Jadi kita hanya ngasih linknya aja. Bapak Ibu kalau mau ikut program Depat Kami, ikut program santunan anak yatim, yuk silakan cek namanya sudah masuk atau belum. Atau kalau mereka baru transfer, oh terima kasih Bunda Fulan, ini namanya sudah saya masukkan di nomor urut 22. Sudah masuk di nomor urut 13, misal begitu. Sudah ada masuk di nomor urutnya. Jumlah donasinya berapa, penghimpunannya berapa, itu masuk. Mereka bisa ngecek juga untuk donaturnya. Gitu ya teman-teman ya, contohnya ya. Boleh lanjut Mbak? Ini ya. Terus teman-teman semua, selain itu biasanya
kita menawarkan ke donatur mau nggak dieditkan video ucapan Ramadan. Contohnya ini. Kalau ini Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi Bapak Ibu semua, donatur di tempat kami 30.000 donatur itu Hamin 2 minggu itu sudah di-broadcast juga. Bapak Ibu siapa yang pengen dieditkan video ucapan ucapan Ramadan, silakan klik link di bawah ini. Udah, itu dibuatkan gratis. Mas, cara bikinnya bagaimana? Cara bikinnya nanti banyak yang jualan PPT ucapan Idul Fitri, ucapan Ramadan, ucapan Idul Fitri banyak yang jualan PPT. Banyak banget itu. Belinya paling 300.000, 200.000 atau yang berapa. Nah, nanti kita buatkan sama tim kita. Jadi donatur online-nya itu kita ketawarin seperti ini. Yang offline kita ketemuin satu-satu. Bikin seperti ini nggak lama Bapak Ibu, hanya butuh paling 5 menit masukin foto, ganti namanya, dah ekspor jadi video. Itu pakai PowerPoint ini bikinnya. Hanya pakai PowerPoint. Jadi CS sendiri bikin pun bisa. Bikin ucapan Idul Fitri. Atau yang kayak gini kalau dijual itu 50.000 biasanya kalau dijual. Siapa yang pengen order ucapan Idul Fitri itu bayar 50.000 biasanya. Nah, kalau kita nggak, kita tawarkan gratis ke donatur. Kita tawarkan gratis ke donatur. Atau kita iklankan di Facebook. Siapa yang pengen dapat video ucapan Idul Fitri ini gratis, silakan klik link di bawah ini. Atau bersedekah seikhlasnya. Gitu ya. Boleh lanjut, Mbak? Ya. Selanjutnya kita... Nah, ini contohnya teman-teman ya. Kita mengoptimasi database dulu. Database kita ada berapa? Oh, ternyata kita punya database Istiqomah 30.000 orang. 30.000 orang. Nah, selanjutnya kita punya lead. Lead itu namanya gini, database lead itu database orang yang pengen sedekah tapi belum transfer. Nah, terus kita punya wali santri sama alumni berapa? Webinar kelas bahasa Arab, konten kreator, parenting, semuanya webinar-webinar kita ada berapa? Terus database Canva gratis kita berapa? Database tim perusahaan kita juga ada tim tim usahanya di Al-Fatihah. Terus kita punya database e-book dan sebagainya. Nah, di sini database seluruhnya kita itu ada di angka 120.000 nomor WA. Orang yang pernah WA berinteraksi dengan program-program kita ada 120.000 orang. Bukan database beli. Kalau database beli itu namanya spam. Misalnya gini, teman-teman nge-grab, masuk ke grup WA, habis itu nomor WA-nya disimpan satu persatu. Habis itu di broadcast satu-satu, itu namanya spam. Spam dilarang. Kalau kami database-nya adalah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita. Nah, teman-teman sebelum masuk bulan Ramadan, yuk dievaluasi database-nya ada berapa. Database-nya cuma 200, tapi pengen dapat 20M. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Tapi saya rasa Allah akan memberikan memberikan amanah sesuai dengan kemampuan kita, dengan ikhtiar kita. Misalnya begitu. Sebentar ya, ada telepon. Sebentar, ada telepon. Saya lagi di hotel, sebentar. Mohon ditunggu dulu ya, teman-teman. Oke, lanjut ya, Bapak Ibu. Nah,
Sekarang berapa database-nya Bapak Ibu semua sebelum masuk di bulan Ramadan? Ini ada waktu 80 hari sekian. Nah, yang belum mengumpulkan database wajib mengumpulkan database. Mengelola database wajib pakai HP dari kantor. Yang kedua, wajib pakai nomor HP dari kantor. Nah, hal-hal sederhana gini teman-teman yang baru merintis, terkadang mengelola database, database-nya dari mana? Apa? Nomor HP-nya, nomor HP karyawannya. HP-nya HP karyawannya. Karyawannya pergi, karyawannya terjadi turnover, keluar dan sebagainya, database-nya hilang. Ini juga terjadi. Maka teman-teman semua dalam mengelola database wajib pakai HP kantor, wajib nomor HP kantor, wajib email dari kantor. Mas, nomor HP-nya apa? Kalau nomor HP saran kami wajib pakai Telkomsel. Jangan pakai selain Telkomsel. Kalau pengen teman-teman mau fokus ngelola database. Kenapa pakai Telkomsel? Karena nomornya kan lebih tangguh, lebih kuat. Satu nomor bisa bikin 20 akun Instagram. Misalnya begitu ya. Kalau hilang kita datang ke Grapari, ngurus langsung mudah. Untuk broadcast jangka banyak, biasanya lebih kuat, lebih apa namanya? Lebih tahan banting. Tapi ingat teman-teman, nomor baru nggak bisa buat broadcast. Maka nomor baru makanya pelan-pelan. Misalnya gini, teman-teman punya 1000 nomor WA. Hari pertama Ramadan nomor baru nggak pernah dipanasi, nggak pernah dipakai, tiba-tiba nge-broadcast 1000 nomor WA yang ada diblokir. Maka saya bilang, persiapannya tidak bisa dadakan. Hamin 1 minggu nggak mungkin. Hamin 1 bulan itu kayaknya udah, kalau versi saya udah nggak mungkin. Hamin 1 bulan itu tugasnya sudah tugas tempur. Persiapan mengeksekusi. Sedangkan kami lihat, orang-orang bikin pelatihan fundraising Ramadan itu Hamin 2 minggu, Hamin 1 minggu, Hamin 3 minggu itu udah gak efektif. Makanya kita bilang kita bikin pelatihan Ramadan 3 hari 3 malam itu Hamin 120 hari. Hamin 2 bulan kami sudah nggak bisa bikin pelatihan. Paling nggak online Zoom begini saja. Kenapa begitu? Karena sudah nggak efektif. Sudah berat. Kecuali teman-teman yang memang masih mau ngejar silahkan gitu. Dikejar lah itu. Persiapan Ramadannya. Begitu ya teman-teman semua. Sebentar Mas Bo. Gimana? Sesuai dengan Mas Bo bilang tadi, kami sudah praktekkan yang sesudah dengan Al-Fatihah, bahwasanya yang pertama itu untuk CS ya. Alhamdulillah Ini siapa kita ya? di sini Nurul Huda dari Aceh. Yayasan Setia, ya Aceh. Udah hafal ya sama suaranya. Itulah Mas. Gimana? Jadi kita sini sudah ada 4 CS. Yang pertama itu benar kata Mas Bowo, kita itu di sini menguatkan itu yang pertama pakai nomor kartu halo. Betul, itu dia. Pekuatnya. Betul kayak Mas Bowo bilang bahwasanya untuk 1 bulan itu kami hanya menghabiskan budget saja itu cuma 100.000 Mas. Itu untuk paket. Untuk paket untuk nelpon. Nah, itu dia, itu salah satunya. Nah, selanjutnya itu CS wajib membawa pulang handphone. Oh. Udah. Oke, harus bawa pulang harus emang dengan HP kantor. Kantor harus menyediakan 1 CS 1 handphone. Itu dulu yang pertama. Yang selanjutnya sudah kebanyakan CS kita itu kalau bekerjanya pagi memang benar pagi, tapi closingnya itu Mas kami itu jam 10 malam. Yang selanjutnya subuh. Itu jadi betul. Benar. Nah, itu jadi intinya kok closing orangnya ini kami lihat ini rata-rata di jam istirahat, Mas. Jadi istilahnya donatur itu baca chat kitanya itu pas jam istirahat bukan di jam kerja. Nah, itu sudah kami lakukan, Mas. Jadi untuk teman-teman itu emang harus dilakukan di yayasannya. Alhamdulillah kita masing-masing CS sekarang sudah ada mengelola 1000 donatur lah Mas. Alhamdulillah. Kalau CS berapa rumah tafis sekarang? Gimana Mas? Rumah tafisnya ada berapa sekarang? Baru 2 Mas. Baru 2? Cepet amat. Ini namanya Bu Nurul, Bapak Ibu dari Beren. Dulu ikut sekolah yayasan hamil 6 bulan. Anaknya usia berapa sekarang? 13 bulan Mas. Masya Allah. Dulu beliau ini naik bis 10 jam dari Beren ke Medan. Dari Medan naik pesawat ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat ke Semarang lagi ya? Iya benar. Nah, sekarang udah punya rumah tafis 2. Dulu belum punya rumah tafis tahu saya. Dulu waktu itu belum punya rumah tafis kan? Belum Mas. Nah, sekarang udah punya 2. Jadi fokusnya ngumpulin database. Nah, yang tadi sharing dari Bu Nurul. Donatur itu Donatur itu agak unik karakternya.
kadang nggak bisa Betul. tidur, dia sedekah dulu baru tidur. Ya, benar. Apalagi subuh ya, Mas ya. Subuh. Heeh. Jadi CS kita itu bangun Heeh. itu broadcast ya broadcast itu jam 3 udah mulai bangun. Mereka pun salah satunya itu karena kan kita setiap kita mengikuti Al-Fatihah juga. Jadi ada yomiyahnya, mereka ada menyelesaikan tahajudnya. Jadi istilahnya memperbaiki diri untuk mereka lagi lah, Mas, gitu. Jadi semua dapat, untuk diri mereka sendiri dapat, untuk ke kita di yayasan juga dapat gitu. Jadi CS kita itu bangun jam 3, Mas, itu broadcast. Apalagi Jumat, Mas. Nah, kalau di Jumat itu alhamdulillah adalah kembangannya gitu. Itu ya apa namanya? Timnya sekarang udah gak ada toksiknya ya. Yang Jadi intinya gini. kalau di Aceh ini kami banyak donasi istilahnya Jumat, Mas, Jumat berkah. Nah, makanya kami broadcast setiap hari Jumat gitu, apa program kami. Karena ya di Jumat berkah itu alhamdulillah kalau di Aceh ini banyaklah orang yang mau bersedekah. Itu Mas Bo, hanya Siap. yang Sharing sudah semua. Terima kasih sekali. dari kami langsung praktekkan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih Mas Bo. Siap. Insya Allah bulan depan ke sana ya. Saya silaturahmi. Kami tunggu. Yang semangat belajarnya saya datangin. Nah, kan gitu. Tadi itu teman-teman dari Beren, yang dari Beren boleh merapat, yang dari Aceh boleh main ke sini ya. Boleh main ke Beren sharing-sharing. Nah, nanti kalau ada rezeki main ke Semarang nih sama Bu Nurul. Gitu Bu Nurul ya. Terima kasih sharingnya. Nah, Ya, benar, ternyata Mas. masih nyimak terus. Itu adiknya udah pulang tuh mana di Al-Fatihah suruh ngiklan tuh. Iya, benar Mas. Mas, tolong singgunglah Ustaz Fajar supaya kirim orang iklan ke sana nih. Kami butuh. Oh gitu. Dia udah bisa ngiklan kok. Iya, benar. Untuk pengiklanan kita kurang, Mas. Oke, kita ada program Bapak Ibu belajar 3 bulan di Al-Fatihah. Belajar ngiklan itu 3 bulan penuh dan hanya belajar FB Ads mulai Januari besok. Tapi sudah banyak daftar sih, kayak nggak salah. Hanya bisa nampung 10 per event karena kita nggak punya tempat. Boleh dilanjut. Terima kasih Bu Nurul ya. Sukses selalu buat rumah tafiznya. Insya Allah nanti saya kalau ada rezeki saya main ke sana ya. Siap, ditunggu. Beren. Nah, terima kasih. Boleh dilanjut Mbak Admin? Nah, Bapak Ibu, ini kita sharing, sudah sharing-sharing tentang apa namanya? Tentang database. Selanjutnya adalah kita akan sharing-sharing tentang apa namanya? Tentang strategi mengoptimalkan apa namanya? Media di yayasan. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sempat bilang, pertama kita sudah ngomongin apa namanya SDM, kita sudah ngomongin program Ramban, sudah kita omongin dari awal tadi yang dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana nanti medianya itu jalan. Yang terjadi selama ini, ya kalau saya amati, kita melakukan program fundraising, programnya sudah bagus, tapi medianya lemah. Yang melihat program kita tuh lemah, makanya orang yang support sedikit. Kanal-kanal medianya itu tidak dijalankan semua. Tadi saya sempat cerita, kanal-kanal medianya itu yang kita jalankan semuanya. Dari database, dari segala-galanya kita optimasi. Kita optimasi, contohnya Instagram official itu kita gunakan. Yang kedua Instagram publik. Instagram publik ini dulu awal tahun kita pernah bikin webinar Instagram ini ya, fundraising melalui Instagram ya, itu 3 hari atau 2 hari itu online. Sekarang udah nggak ada lagi. Kemarin sempat mau ngadain, ternyata nggak sempat kita ngadain fundraising melalui Instagram. Jadi bagaimana cara menambah followers, bagaimana mengoptimasi dan semuanya itu kita bahas di sini. Terus yang selanjutnya adalah Instagram. Kita bikin akun Instagram funding itu biasanya lebih kita konekkan ke akun fanpage iklan kita, gitu ya. Terus WhatsApp-nya, story-story-nya itu jangan galang dana terus. Jangan galang dana terus. Ini yang bikin orang itu gini, image bahwa yayasan itu selalu minta sumbangan itu sebenarnya karena kesalahan kita sendiri. Baru kenal langsung di broadcast donasi. Kalau dapat database isinya broadcast donasi, terus story WA-nya broadcast donasi, terus kapan ada story edukasinya? Nah, itu contohnya ya. Maka nanti tadi sempat kita bahas bagaimana kita membuat konten-konten edukasi. YouTube itu upload short YouTube-nya, gitu ya. Upload YouTube-nya, upload short YouTube-nya. Kalau kita
buat nambah views, buat nambah subscriber, biasanya kita rekomendasikan upload short YouTube. Terus fanpage-nya, sekarang lagi era booming-boomingnya banyak daily vlog, karena dapat adsense dari fanpage, TikTok-nya, terus mungkin Telegram dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Silakan teman-teman optimasi semuanya. Boleh lanjut, Mbak? Ini ya, bikin kalender konten. Nah, ini contoh kalender kontennya. Hamin 20 hari apa, Hamin 18 hari apa, Hamin 16 hari apa, Hamin 10 hari, Hamin 7 hari, Hamin 8 hari, Hamin 5 hari, Hamin 3 hari, Hamin 1 hari, hari pertama, hari kedua. Ini semua sudah ada nih. Kalender konten yang akan dijadikan oleh story CS. Jadi ngomongin manajemen CS panjang. Story WA-nya ada strateginya. Nggak bisa kita tiba-tiba gas-gas aja, nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Harus pakai strategi seperti ini. Jadi donatur itu penasaran setiap hari story-nya apa ya. Nah, kan gitu contohnya. Boleh lanjut? Nanti ini boleh dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Studi case ya. Sekarang kita studi kasus contoh, Mbak. Ini ya. Program utama Ramadan. Kita bikin program namanya doa doa yatim 30 hari penuh. Sebenarnya ini santunan anak yatim. Tapi nama programnya adalah doa anak yatim. Ternyata value yang kita bangun dapatkan laporan dokumentasi santunan, didoakan secara khusus diaminkan oleh anak-anak yatim melalui live streaming, mengasuh 600 anak yatim yang sudah terverifikasi kematian ayahnya. Surat kuningnya itu bisa bisa diakses publik. Surat kuningnya itu bisa bisa diakses oleh donatur, bahkan bukan hanya donatur bisa mengakses gitu ya. Terus bisa langsung menyaksikan ke lokasi secara langsung melalui live streaming. Ingat, bulan Ramadan juga bulannya anak yatim. Selama ini program kita itu hanya program-program hard selling, santunan anak yatim, program yatim. Nah, itu yang membuat akhirnya orang pun biasa-biasa saja memandang program anak yatim itu biasa-biasa saja. Kalau di tempat kami, donatur atau publik bisa mengakses surat kematian ayahnya. Oke, teman-teman yang belum yang bikin program anak yatim tapi surat kematian ayahnya belum bisa surat kuningnya belum bisa diakses publik. Yuk sekarang kita buat pakai spreadsheet saja. Kalau Al-Fatihah pakai spreadsheet. Boleh dilanjutkan, Mbak? Nih ya, zakat fitrah misalnya kita tulis nama-nama value-nya, nama zakat fitrahnya kita tempel di plastik gitu ya. Terus donaturnya nanti dapat foto videonya. Gitu ya. Berasnya juga kita tulis beras terbaik beras terbaik untuk insan terbaik. Jangan nulis beras untuk fakir miskin, misalnya gitu. Beras untuk orang-orang miskin, jangan. Berasnya kita tulis yang bagus-bagus juga. Ada doanya juga di situ, ada programnya Al-Fatihah. Kita tuliskan beras terbaik untuk insan terbaik. Karena ini misalnya untuk zakat fitrah, kita tulis di atasnya. Misalnya kita kasih stiker zakat fitrah, misalnya begitu contohnya. Boleh lanjut, Mbak? Ini ya, contoh programnya konfirmasi zakat fitrah dan sebagainya. Boleh dilanjut? Assalamualaikum. Nih, Quran. Nanti boleh dilihat ya videonya. Nanti linknya dikasih, Bapak Ibu. Linknya dikasih. Terus, ini Quran. Kita gini, Bapak Ibu. Selama ini kita bikin program wakaf. Ternyata kita hanya monoton. Wakaf Quran, wakaf bangun masjid, wakaf pembebasan tanah aja sudah benar-benar tidak ada kreatifnya nggak keluar, critical thinking-nya nggak keluar. Ketika kita berbisnis, sebelah-sebelahnya jualan bisnis yang sama. Misalnya begini, sekarang lagi rame-ramenya orang jualan es teh jumbo. Orang semua jualan es teh jumbo. Tapi ternyata yang ada malah banting harga. Harganya malah diturunkan jadi 2.500. Jadi 2.000. Akhirnya apa? Lama-lama akhirnya tutup. Nah, sama juga dengan program-program fundraising, program-program wakaf. Kira-kira kita ada kreatifnya nggak? Inovasinya nggak? Nah, ini yang terjadi itu punya inovasi. Misalnya gini, kita wakaf Quran kita itu kita mengidentifikasi sebuah masalah. Misalnya kita gini, kami mengidentifikasi masalah, ternyata orang kalau wakaf Quran itu hanya transfer udah selesai. Nggak pernah dapat foto videonya, Bu, ini Qurannya sudah dibelikan, ini nama ibu sudah saya tempel di Quran. Nah, kenapa kami tahu? Karena sebelum menyusun program, kita harus riset dulu. Maka caranya teman-teman, kalau ingin teman-teman donasi juga naik, ilmunya naik, ya harus berdonasi di 10 yayasan, minimal. Kami jarang banget, sampai hari ini kami belum pernah menemukan
Orang datang ke tempat kami, pengen belajar fundraising, kalau kita tanya sudah berdonasi di 10 yayasan, belum, rata-rata belum pernah. Sampai hari ini, ketika kami nanya itu, kami belum pernah menemukan orang yang sudah berdonasi di 10 yayasan. Udah donasi aja 10.000, donasi 15.000, donasi 30.000. Tapi kita tahu tuh cara mereka merawat donatur tuh bagaimana. Kualitas CS-nya bagaimana. Itu kita tahu. Maka dengan cara apa? Ya tadi, berdonasi dulu di yayasan orang lain. Boleh diputar, Mbak, videonya? Bapak Ibu masih ingatkah kalian terhadap program Wakaf Mushaf Aksi? Dan Masya Allah, inilah para penghafal Quran yang terlahir dari Wakaf Mushaf yang Bapak Ibu donatur berikan. Assalamualaikum Bapak Ibu Kakak donatur. Mushaf ini adalah Al-Quran Iqra khusus hafalan hasil wakaf dari para donatur sekalian. Alhamdulillah tidak terasa sudah puluhan ribu nama tertulis di program Wakaf Mushaf ini. Masya Allah, ternyata dampak dari program ini amatlah besar. Hingga saat ini lebih dari 7.800 mushaf telah didistribusikan ke 19 pesantren, 37 rumah tahfiz dan TPQ, serta kesempatan masih terbuka sangat luas karena di luar sana masih banyak santri yang membutuhkan mushaf. Semoga Allah ganjarkan pahala berlipat ganda dan mengalirkannya pada kita semua dari setiap ayat yang dibaca berulang-ulang oleh para santri penghafal Quran melalui wasilah Al-Quran yang kita wakafkan. Amin ya rabbal alamin. Itu contohnya Bapak Ibu ya, konten yang kita gunakan dalam program Wakaf Quran. Terima kasih. Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan, semuanya sudah bertemu. Wah, ini ada Pak Pak Muhammad Ali dari Basnas Jombang, dari Pak Anwar, Pak Sidik, Bu Eliana dari Timika. Ini teman-teman dari ini ternyata dari Aceh sampai Papua ada semua hari ini yang ikut Zoom. Masya Allah, kita dipertemukan online nih. Semoga nanti program Ramadannya berjalan baik semua, berjalan maksimal semua. Teman-teman semua habis ini sering-sering rapat persiapan Ramadan. Jangan rapat H-1 bulan, itu pesan saya. Nggak bisa H-1 bulan persiapan Ramadan. Wajib dari sekarang, kita sudah lembur-lembur 120 hari yang lalu untuk persiapan Ramadan. Gitu ya. Jangan dadakan semua. Kalau dadakan pasti nggak efektif. Gitu ya. Begitu. Teman-teman semua yang belum saya sapa, ini ada Pak Farhan, Pak Imam, Bu Widita tadi ya, dan semuanya terima kasih sudah hadir. Insya Allah nanti akan diatur sama Mbak Admin untuk webinar tentang breakdown tentang program Wakaf Quran. Begitu teman-teman semua, semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Rajin-rajin ketemu kita via Zoom ya. Jangan bosen, sharing-sharing terus saja. Begitu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih kepada Mas Bobby yang sudah mengisi sharing kita pada siang hari ini ya. Juga buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting, terima kasih banyak. Oke, sesuai dengan pesan Mas Bo tadi ya teman-teman, silakan dipersiapkan untuk program Ramadannya mulai dari sekarang. Tadi sudah dijelaskan mengenai strateginya untuk optimasi database, optimasi sosial media. Mulai dari sekarang ditentukan dulu untuk kalender konten, kalender programnya juga. Untuk jadwal Zoom meeting berikutnya tentang breakdown program Wakaf Mushaf nanti akan di-share di grup ya. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Masih di bawah. Rekaman webinar yang sekarang ini ada dikirim enggak? Nanti akan dikirim di grup Ustadz. Jadi iya? teman-teman jangan live grup terlebih dahulu ya. Nanti akan dikirim mengenai file materinya, juga rekaman, terus untuk info terkait Zoom meeting berikutnya. Yang di bawah. Biasaan kasih Ada ayam. lagi sebelum saya akhiri? Udah cukup ya? Terima kasih ya Kak, terima kasih Mas Bowo. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua. Oke. Oke, kalau sudah cukup, demikian Zoom meeting kita pada siang hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semangat untuk mempersiapkan program Ramadan di yayasan teman-teman masing-masing.
Sukses selalu. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman silakan bisa meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Dadah.